Ibu mertuaku dengan penuh perhatian menyiapkan koperku untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku baru setengah jalan ketika sadar ada barang yang tertinggal. Saat kembali ke rumah dan mendengar sebuah rahasia besar, aku melakukan sesuatu yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Dari semangkuk bubur kacang hijau spesial yang manis dari ibu mertua, aku jatuh ke dalam sebuah konspirasi mengerikan yang bertujuan merebut 15 unit apartemen mewah seluruh harta bawaanku. Tanpa sengaja, aku menemukan kebenaran yang mengejutkan dari orang yang selama ini tidur seranjang denganku. Aku tahu aku tidak boleh tumbang, seorang diri melawan seluruh keluarga suami dengan segala trik kotor mereka. Mulai dari penipuan, fitnah di tempat kerja, hingga masuk ke pekarangan rumah orang secara ilegal. Apa yang bisa kulakukan untuk melindungi diriku dan membalikkan keadaan? Ini bukan hanya perang merebut harta, tapi juga perang merebut kembali harga diri. Ikuti terus hingga akhir untuk menyaksikan pembalikan keadaan paling spektakuler yang pernah Anda lihat. Pagi itu, Jakarta di akhir bulan Juni masih menyisakan sedikit hawa panas musim kemarau. Hujan deras semalam seakan telah membersihkan udara, membuatnya menjadi sejuk dan segar luar biasa. Adik laki-lakiku, Adit, tinggal 3 hari lagi akan menghadapi UTBK, ujian terpenting setelah 12 tahun mengenyam pendidikan. Hatiku gelisah, ingin sekali segera menyelesaikan pekerjaan di kantor akuntan publik lalu mengambil cuti beberapa hari untuk pulang ke rumah orang tuaku di Bintaro. Aku membayangkan diriku sibuk di dapur, memasak makanan bergizi untuknya. Lalu kami berdua akan duduk bercerita dari hati ke hati, agar ia bisa sedikit melepas stres. Namun, saat aku baru saja membuka mata pada pukul 6 pagi, sebuah hal aneh yang belum pernah terjadi selama 5 tahun aku menjadi menantu di rumah ini terjadi. Aroma yang familiar namun terasa asing merasuki kamar tidur. Itu adalah aroma wangi daun pandan yang berpadu dengan manisnya gula aren dan gurih khas santan kental yang dimasak perlahan. Aku terkejut. Karena di rumah ini, satu-satunya orang yang tahu cara memasak bubur kacang hijau spesial dengan resep rumit ini adalah aku. Tapi aku sudah tidak masuk dapur sejak minggu lalu. Suamiku, Bima Prayoga, masih terlelap di sampingku, napasnya teratur. Mungkinkah itu ibu mertuaku, Ibu Wati? Pikiran itu baru saja terlintas, langsung kutepis. Tidak mungkin. Ibu Wati, perempuan yang prinsip hidupnya adalah hemat pangkal kaya. Orang yang pernah mengomeliku selama seminggu penuh hanya karena aku tak sengaja membeli 1 kilogram udang galah seharga lebih dari Rp500.000, agar keluarga bisa mencicipi menu baru. Mana mungkin membuang-buang gas untuk memasak sepanci bubur semalaman? Didorong rasa penasaran, aku perlahan melangkah keluar kamar. Pemandangan di depan mataku membuatku terpaku. Memang benar itu Ibu Wati. Ia sedang dengan hati-hati menyendok bubur dari panci tanah liat ke dalam sebuah mangkuk porselen putih berhias bunga biru. Sosoknya memancarkan kelembutan dan perhatian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selama 5 tahun ini, citranya di mataku selalu sebagai wanita yang keras dan irit bicara, dengan alis yang sering berkerut dan tatapan yang selalu mengawasi. Ia selalu menguliahi aku dengan filosofi pahitnya. Menikahkan anak perempuan itu ibarat menyiram air keluar. Keberuntungan dinikmati keluarga suami, jangan harap bisa mengeruk harta untuk dibawa ke rumah orang tuamu. Kalimat itu seperti pisau tak terlihat yang mengiris hatiku setiap kali aku ingin membelikan sedikit buah tangan untuk ayah dan ibuku. Tapi hari ini, melihatku, ia mengangkat kepala dan tersenyum, senyum yang butuh beberapa detik bagiku untuk percaya itu nyata. Senyum itu sama sekali tidak kaku. Citra, kamu sudah bangun? Nak, apa ibu membangunkanmu? Sini, makan semangkuk bubur buatan ibu selagi hangat. Kacang hijau ini ibu sengaja pesan dari teman di Cianjur. Kualitas terbaik, harus ibu rendam semalaman lalu dimasak dengan api kecil dari tadi malam supaya empuk tapi tidak pecah. Ia berbicara tanpa jeda, suaranya manis dan penuh kasih. Ia menarik kursi, membantuku duduk di meja makan, lalu meletakkan mangkuk bubur yang masih mengepul di hadapanku. Aku menunduk menatap mangkuk bubur itu. Uapnya naik. Butiran kacang hijau yang utuh berpadu dengan ketan hitam dan kuah santan yang kental. Kesempurnaan bubur itu, dan perubahan 180 derajat ibu mertuaku, membuatku terharu sekaligus merasakan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Terharu karena setelah bertahun-tahun mendamba, akhirnya aku menerima sedikit perhatian darinya. Tapi firasat buruk karena intuisi seorang wanita memberitahuku bahwa kebaikan yang tidak biasa selalu datang dengan tujuan tertentu. Ibu, terima kasih. Kenapa hari ini ibu repot-repot sekali? Tanyaku hati-hati.
Ibu Wati melambaikan tangannya, masih dengan senyum ramah yang sama. Ah, untuk anak sendiri, repot apa? Ibu dengar dari Bima, si Adit sebentar lagi mau ujian. Pasti dia stres sekali. Kamu sebagai kakak tentu khawatir. Ibu sudah pikirkan baik-baik. Bagaimana kalau kamu pulang saja ke Bintaro selama 3 hari penuh? Temani dia, beri semangat, masakan makanan enak untuknya. Urusan rumah dan makan Bima, biar ibu yang urus semua. Laki-laki bisa urus diri sendiri. Ujian adikmu itu seumur hidup sekali, harus jadi prioritas, kan, Nak? Setiap kata yang diucapkannya terdengar logis dan menyentuh hatiku. Ia seolah menjadi ibu mertua yang penuh pengertian, yang memikirkan menantunya dan keluarga besarnya. Namun, frasa 3 hari penuh yang ia tekankan secara aneh membuat kegelisahanku semakin menjadi. Kenapa harus 3 hari? Bukan 2 hari atau seminggu? Kenapa begitu pas dengan jadwal ujian adikku? Saat aku masih tenggelam dalam pikiran, ia sudah masuk ke kamar tidur kami, dan cepat-cepat kembali dengan sebuah koper kecil di tangannya. Ini. Pakaianmu juga sudah ibu siapkan. Ibu pilihkan baju-baju warna cerah supaya terlihat segar. Nanti orang tuamu lihat juga ikut senang. Beberapa kosmetik yang biasa kamu pakai juga sudah ibu masukkan ke tas terpisah. Ibu sudah pesankan GrabCar untukmu. Kata sopirnya 5 menit lagi sampai. Cepat habiskan buburnya. Lalu kita ke depan. Pas sekali waktunya. Perhatian yang begitu detail sampai menakutkan ini membuat punggungku merinding. Ia tidak hanya berniat, tapi sudah merencanakan dan melaksanakan semuanya. Ia ingin aku segera meninggalkan rumah ini, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Koper itu seolah menjadi bukti nyata bahwa kepergianku sudah diatur, bukan sekadar usulan spontan. Aku menatapnya, senyumnya masih sama, tapi di mataku kini senyum itu menjadi misterius dan asing. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin aku terlalu curiga. Mungkin tekanan pekerjaan dan masalah keluarga membuatku terlalu sensitif. Mungkin setelah bertahun-tahun, ia benar-benar telah berubah. Aku tersenyum membalasnya, senyum kaku yang kupaksakan. Wah, kalau begitu bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak. Ibu di rumah juga jaga kesehatan, ya? Saya pergi 3 hari. Nanti langsung pulang. Aku buru-buru menghabiskan bubur. Rasa manisnya seolah tak mampu mengalahkan rasa pahit yang merayap di hatiku. Aku membawa koper itu. Terasa sangat berat, bukan karena isinya, tapi karena beban kecurigaan yang tak terjawab. Sampai di gerbang, Ibu Wati masih menyisipkan beberapa lembar uang ke tanganku. Pegang ini, buat beli tambahan makanan bergizi untuk adikmu. Jangan pelit, sampaikan salam ibu untuk bapak dan ibu Besan, ya. Mobil taksi online itu melaju. Aku menoleh ke belakang melalui jendela. Bayangan Ibu Wati mengecil, lalu hilang di balik gerbang besi yang kokoh. Hatiku campur aduk. Kehangatan yang tiba-tiba dari ibu mertua tidak cukup untuk mengusir hawa dingin dari firasat buruk. Aku merasa seperti baru saja melangkah keluar dari sebuah panggung, di mana sebuah drama sempurna baru saja dipentaskan. Dan aku, meskipun menjadi tokoh utama, sama sekali tidak tahu skenarionya. Mobil meluncur di jalan TB Simatupang yang sudah mulai ramai. Aku menyandarkan kepala ke kaca jendela yang dingin, memandangi arus manusia yang sibuk di pagi hari. Rasa manis bubur masih tertinggal di ujung lidah, tetapi perasaan tidak nyaman yang samar-samar saat di rumah tadi telah tumbuh menjadi beban berat yang menekan dadaku hingga sesak. Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran liar, meyakinkan diri bahwa aku terlalu curiga, bahwa tidak ada yang bisa memainkan sandiwara sesempurna itu, hanya karena keserakahan. Mungkin ibu mertuaku benar-benar telah berubah, dan aku harus membuka hati untuk menerimanya. Mobil berjalan sekitar 15 menit, saat baru saja berbelok untuk mengarah ke Bintaro, tempat orang tuaku tinggal, sebuah kebiasaan tak sadar telah membongkar segalanya. Aku merogoh tas tangan, berniat mengambil ponsel untuk membaca berita, dan menyadari baterainya hanya tersisa 12%. Aku pun meraba-raba mencari powerbank, benda yang tak pernah lepas dariku setiap kali bepergian. Tapi setelah mencari, mengobrak-abrik kedua kompartemen tas, aku tetap tidak menemukannya. Sebuah gambaran tiba-tiba melintas di kepalaku, jelas sekali. Tadi malam, aku mengisi daya ponsel dan powerbank sekaligus. Powerbank putih itu masih tergeletak rapi di atas nakas di samping tempat tidur, kabelnya masih tercolok ke stop kontak. Dalam ketergesa-gesaan karena desakan ibu mertuaku, aku benar-benar melupakannya. Pak sopir. Seruku nyaris seketika.
Bisa putar balik ke alamat penjemputan tadi, Pak? Ada barang saya yang tertinggal, saya masuk sebentar saja. Sopir parubaya itu menatapku dari kaca spion, mengangguk penuh pengertian. Bisa, Mbak. Baru jalan sebentar, putar balik juga cepat. Mobil berputar arah, dan jantungku tanpa sadar berdebar lebih kencang. Sebagian diriku hanya merasa kesal karena sifat pelupaku. Tapi sebagian lain, bagian yang lebih dalam, merasakan ketakutan. Aku takut harus berhadapan lagi dengan ibu mertua, takut harus menjelaskan alasanku kembali, takut melihat lagi senyum ramahnya yang mencurigakan. Aku berjanji pada diri sendiri akan masuk rumah secepat mungkin, lari ke kamar, mengambil powerbank, lalu segera pergi, menghindari bertemu dengannya sebisa mungkin. Tak lama kemudian, mobil sudah berhenti tepat di depan gerbang besi yang familiar. Aku buru-buru membayar, meminta sopir menunggu sebentar, lalu setengah berlari masuk. Gerbang utama tidak terkunci. Rumah itu sunyi senyap, sangat berbeda dengan suasana hangat palsu saat aku pergi tadi. Aku melangkah sepelan mungkin, berjingkat seperti pencuri yang menyelinap ke rumahnya sendiri. Aku tidak ingin menimbulkan suara. Tidak ingin ada yang tahu aku telah kembali. Ketika tanganku baru menyentuh gagang pintu utama yang terbuat dari kayu jati, dan kunci sudah siap dimasukkan ke lubangnya, aku terpaku. Dari dalam ruang tamu, terdengar suara bisik-bisik, tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di tengah kesunyian. Suara pertama, tajam dan terdengar tidak sabar, tidak salah lagi itu suara ibu mertuaku. Dia sudah benar-benar pergi, kan, Nak? Mobilnya sudah jalan berapa lama? Suara suamiku, Bima, menjawab, ada nada lega sekaligus kemenangan di dalamnya. Sudah, Bu. Sudah jalan hampir 20 menit. Bima lihat sampai mobilnya hilang dari pandangan baru masuk. Sesuai rencana, dia akan di Bintaro pas 3 hari. Tadi Bima juga pura-pura telepon mengingatkan dia hati-hati di jalan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tangan yang memegang kunci gemetar hebat. Rencana? Rencana apa? Lalu suara Ibu Wati terdengar lagi, kali ini jelas dan penuh perhitungan, setiap kata seperti jarum yang menusuk gendang telingaku. Bagus. Sekarang jangan buang waktu sedetik pun, kamu masuk ke kamar kalian. Buka laci nakas di sisi yang biasa dia tiduri. Kemarin waktu ibu bersih-bersih, ibu lihat dia simpan kartu keluarga dan KTP-nya di situ. Ambil, bawa ke sini. Ibu sudah atur semua dengan Pak Tony di BPN. Asal ada dokumen asli dan tanda tangan palsumu, dia bisa urus semuanya. 3 hari lebih dari cukup untuk balik nama 15 unit apartemen mewah yang diberikan orang tuanya itu. Klang, kunci terlepas dari jari-jariku yang lemas, jatuh ke lantai teras marmer, menimbulkan suara kering yang memekakkan. Aku buru-buru membekap mulut, menahan napas, seluruh tubuhku kaku seperti patung. Di dalam, suara Bima terdengar sedikit cemas. Ibu yakin tidak akan ada masalah? Bagaimanapun, itu kan harta bawaan dia. Sertifikatnya semua atas nama dia sendiri. Ibu Wati tertawa sinis. Tawa yang penuh penghinaan dan kedengkian. Masalah apa? Harta bawaan sebelum menikah memangnya kenapa? Kalian sudah jadi suami istri sah hampir 6 tahun. Begitu selesai balik nama, nasi sudah menjadi bubur. Dia tahu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itu dia sudah jadi burung dalam sangkar. Hartanya ya harta kita juga. Memangnya dia berani cerai dan pergi dengan tangan kosong? Percaya sama ibu. Dunia di sekelilingku berguncang lalu hancur berkeping-keping. Semangkuk bubur kacang hijau. Pesan-pesan penuh perhatian. Koper yang sudah disiapkan. Semuanya muncul kembali di kepalaku seperti film lambat yang mengerikan. Rasa manis di bibirku berubah menjadi rasa pahit racun. Perhatian palsu itu adalah sandiwara sempurna untuk menutupi konspirasi perampasan harta yang kejam. Suami yang kucintai selama ini. Ibu mertua yang kucoba layani dengan baik. Mereka berdua telah memasang perangkap manis untuk menjerumuskanku ke jurang. Syok awal berlalu, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa. Kemarahan membuncah hingga menyesakkan napas. Air mataku nyaris tumpah, tapi segera kuseka. Tidak, sekarang bukan waktunya menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dalam sekejap, akal sehatku yang dingin bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Aku butuh bukti. Aku harus merekam kata-kata jahat ini. Dengan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tas. Layar menunjukkan sisa baterai 11%. Ya Tuhan. Semoga cukup.
Jari-jariku yang kaku harus menekan 3 kali baru bisa membuka kunci layar. Aku menggeser, mencari aplikasi perekam suara, dan menekan tombol merah. Dengan hati-hati, aku menempelkan ponsel ke celah pintu. Dari dalam, percakapan mereka berlanjut. Setelah urusan ini beres, ibu akan langsung jual 2 unit. Uangnya buat kamu beli Mercedes baru, sama buat Rini lanjut sekolah ke luar negeri. Kita harus hidup gaya, supaya disegani orang. Setiap kata, setiap kalimat mereka terekam dengan jelas. Rekaman ini adalah pisau paling tajam, satu-satunya senjataku saat ini. Aku berdiri di sana, jantung berdebar seperti jenderang perang, napas nyaris berhenti, merekam kejahatan orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Aku berlari keluar dari gang kecil itu seperti orang kesetanan. Aku tidak berani menoleh ke belakang, takut berpapasan dengan tatapan Bima atau ibu mertua dari jendela. Aku masuk ke dalam taksi online yang masih sabar menunggu, tubuhku lemas, ambruk di kursi belakang. Sopir itu menoleh, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Mbak, sudah dapat barangnya? Kok kelihatannya pucat sekali?" "Ada masalah, Mbak?" Aku menggeleng. Tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat, dadaku seperti ditindih batu besar. Air mata mulai mengalir, bukan isak tangis, melainkan aliran sunyi yang panas membasahi pipiku yang dingin. Air mata keputusasaan. Air mata dari sebuah kepercayaan yang hancur lebur. Ponsel masih kugenggam, terasa panas. Rekaman dosa itu seperti bara api, menjadi bukti kejahatan mereka sekaligus bukti kebodohanku selama 5 tahun ini. Sopir itu sepertinya mengerti aku sedang ada masalah. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya diam-diam menjalankan mobil. "Jadi kita tetap ke Bintaro, Mbak?" Aku mengangguk tanpa sadar. "Pulang." "Benar, aku harus pulang. Saat ini, satu-satunya tempat di dunia di mana aku bisa kembali adalah rumah orang tuaku, tempat di mana ada pelukan ibu dan bahu ayah." Perjalanan melewati jalan-jalan yang familiar. Tapi pikiranku berputar dalam badai. Setiap kata Bima dan Ibu Wati mengiris hatiku seperti ribuan silet. Nasi sudah menjadi bubur. Burung dalam sangkar. Mereka menganggapku apa? Orang bodoh yang bisa mereka manfaatkan? Alat untuk merampas hartaku? Cinta selama 5 tahun. Perhatian. Janji-janji manis. Semuanya palsu. Ketika mobil berhenti di depan rumah 3 lantai di sebuah gang yang tenang di kawasan Bintaro, tenagaku nyaris habis. Ibuku, Ibu Ratna, sedang sibuk menyirami anggrek di teras. Melihatku turun dari mobil dengan keadaan kacau, wajah pucat, dan mata sembab, ibu sampai menjatuhkan gembor airnya. "Ya Tuhan, Citra. Anakku, kenapa kamu jadi begini? Bima mana? Apa yang terjadi padamu?" Ibu berlari dan langsung memelukku. Begitu merasakan kehangatan yang familiar dan aroma lembut dari ibu, benteng pertahananku runtuh total. Aku menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Tangisku meledak, memecah kesunyian pagi. Ayahku, Pak Hartono, seorang pensiunan tentara yang selalu berwibawa, sedang membaca koran di ruang tamu. Mendengar tangisku, ia bergegas keluar. Adikku, Adit, juga meninggalkan buku-buku pelajarannya, berdiri di samping dengan cemas. Ayah dan ibu memapahku masuk. Ibu memelukku, tangannya tak henti mengelus punggungku yang bergetar. "Sabar, Nak. Tenang. Putri ibu. Ceritakan pelan-pelan pada ayah dan ibu. Jangan takut, ada kami di sini. Langit runtuh pun akan ayah dan ibu tahan untukmu." Kata-kata lembut ibu seperti air hangat yang menenangkan hatiku yang hancur. Setelah beberapa saat, ketika tangisku mereda, aku baru bisa mengangkat kepala, suara serak menceritakan semuanya. Dari semangkuk bubur manis di pagi hari, perhatian mendadak Ibu Wati, hingga kepulanganku yang tak terduga dan percakapan mengerikan yang kudengar. Ketika aku selesai bercerita, seisi ruangan hening. Udara terasa berat, tegang seperti senar gitar. Adit marah hingga kedua tangannya terkepal, buku-buku jarinya memutih. Ibuku berlinang air mata, menatapku pilu. Brak. Ayahku menggebrak meja kopi dari kayu jati. Suara keras itu membuat kami semua terkejut. Wajahnya yang biasa tegas kini dipenuhi urat-urat kemarahan. Mata seorang prajurit tua itu memancarkan kilat yang tajam, kurang ajar. Sekelompok serigala berbulu domba, berani-beraninya menipu putriku. Ayah berdiri, mondar-mandir di dalam ruangan. Kemarahannya bukan teriakan, melainkan amarah yang tertahan, yang berkali-kali lipat lebih menakutkan. Aku dengan gemetar memberikan ponselku pada ayah. "Ayah." Citra sempat merekamnya.
Ayah mengambil ponsel itu, menekan tombol putar. Ruangan kembali sunyi senyap, hanya suara Bima dan Ibu Wati yang terdengar, licik dan jahat. Ketika rekaman selesai, ayah tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku, lalu menatap ibu. Tatapannya bukan lagi kemarahan biasa, melainkan sebuah ketegasan dan keyakinan yang luar biasa. Ia menghela napas panjang. Citra, dengarkan ayah. Ayah dan ibu salah telah membiarkanmu menanggung keluarga seperti itu. Tapi ada satu hal, yang sejak awal ayah dan ibu tidak pernah salah. Aku menatap ayah dengan bingung. Ibuku meraih tanganku, suaranya juga penuh keyakinan. Nak, sejak hari pertama keluarga mereka menyinggung soal harta bawaan, ibu sudah merasa tidak beres. Ayahmu bilang, harta itu bukan untuk kamu pamerkan, tapi untuk menjadi sandaran yang kokoh, jalan keluar untukmu jika terjadi apa-apa. Ayahku melanjutkan. Karena itu, seluruh 15 unit apartemen itu, sebelum ayah serahkan padamu, ayah sudah meminta teman baik ayah untuk mengurus semua surat-suratnya. Teman ayah itu Om Santoso, teman seperjuangan ayah dulu di medan perang. Sekarang dia adalah pengacara Santoso, salah satu pengacara terbaik di Jakarta yang khusus menangani hukum pertanahan dan aset. Semua dokumen 15 apartemen itu sudah dibuatkan akta notaris yang jelas. Menyatakan itu adalah harta pribadi yang kamu terima sebagai hibah sebelum masa perkawinan. Om Santoso sudah mengantisipasi semua celah hukum. Argumen apapun tentang harta gono gini yang timbul selama perkawinan tidak akan bisa diterapkan. Aku terperangah. Ternyata, saat aku hidup dalam pernikahan palsu berwarna merah jambu, orang tuaku dengan pengalaman hidup mereka telah diam-diam membangun sebuah benteng yang kokoh untukku. Rasa panik dalam diriku perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Aku tidak sendirian. Aku punya garda belakang yang begitu kuat. Ayah mengambil ponselnya, menekan nomor yang sudah dihafalnya. Halo, San? Aku Hartono. Maaf menelepon pagi-pagi. Persis seperti prediksimu, serigala itu sudah menunjukkan taringnya. Ya, bahkan lebih parah. Putriku punya bukti rekaman suara. Atur waktu, secepatnya. Kita harus bergerak sebelum mereka sempat bertindak. Panggilan berakhir. Ayah menoleh ke arahku, matanya tak lagi memancarkan amarah, hanya ketegasan. Sekarang kamu tenang. Biar ayah dan Om Santoso yang urus semuanya. Setelah panggilan singkat dengan pengacara Santoso, suasana di rumah tidak lagi dipenuhi kesedihan dan kemarahan semata. Suasana berubah menjadi hening yang penuh konsentrasi, seperti di ruang komando militer sebelum operasi dimulai. Ayahku, dengan gaya seorang prajurit tua, menjadi panglima tertinggi. Ia mengambil buku catatan dan pulpen, menulis dengan cermat setiap arahan dari pengacara. Ibuku, meskipun matanya masih merah karena menangisi nasib putrinya, dengan cepat kembali tenang. Ia membuatkanku segelas teh jahe hangat untuk menenangkan diri. Adikku, juga duduk diam di sudut. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh dukungan dan tekad. Pengacara Santoso berkata lewat telepon, suaranya tegas dan jelas. Citra, sekarang kamu harus benar-benar tenang. Rekaman suara itu adalah kartu truf kita, tapi kita sama sekali tidak boleh membukanya sekarang. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertahan. Rencana mereka bergantung pada dua hal. Dokumen aslimu dan elemen kejutan selama 3 hari ini. Sekarang mereka pasti sedang mengobrak-abrik rumah untuk mencari dokumen itu. Ketika tidak ditemukan, mereka pasti akan meneleponmu. Saat itulah sandiwara kita dimulai. Ayahku menyambung. Ia merancang skenario yang detail. Saat si Bima menelepon, kamu harus bersikap normal, jangan menunjukkan sedikit pun kecurigaan atau kebencian. Bicaralah seperti biasa. Saat dia bertanya tentang dokumen, kamu harus pura-pura kaget, lalu seolah-olah teringat kalau dokumen itu sudah kamu titipkan pada ayah dan ibu. Alasannya, akhir-akhir ini banyak maling, jadi disimpan di rumah orang tua, yang ada berangkasnya lebih aman. Salahkan saja semuanya pada orang tua ini. Ibuku menambahkan detail penting. Dan kalau dia memaksa meminta ayah dan ibu memberikannya, katakan saja ibu sedang pergi keluar kota dan kunci berangkasnya ibu yang bawa. Bilang ibu baru saja pergi ke puncak bersama rombongan pensiunan guru, baru pulang akhir pekan nanti. Di atas sana gunung, sinyalnya jelek, tidak bisa dihubungi. Biarkan mereka menunggu. Setiap orang menyumbangkan ide, mereka bersama-sama membangun benteng pertahanan yang sempurna, sebuah cerita tanpa celah. Aku duduk di tengah keluarga, merasakan kekuatan tak terlihat mengalir dalam diriku.
Rasa sakit masih ada, menusuk di setiap jengkal tubuh. Tapi rasa takut telah sirna, digantikan oleh amarah yang dingin dan tekad untuk berjuang sampai akhir. Aku berjuang bukan hanya untuk hartaku, tapi juga untuk kehormatan orang tuaku, untuk kepercayaan yang telah diinjak-injak. Kami menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap kali telepon berdering, aku terlonjak. Pukul 9 pagi. 10 pagi. Lalu 10.30. Aku tahu di seberang sana. Di rumah yang pernah kusebut sebagai tempat berlindung. Ketidaksabaran ibu dan anak itu sedang mencapai puncaknya. Aku bisa membayangkan mereka mengobrak-abrik setiap laci, mengangkat setiap kasur, wajah mereka berubah dari penuh kemenangan menjadi bingung, lalu cemas. Tepat pukul 10.45, ponselku bergetar. Di layar muncul dua kata, suamiku sayang, bersama foto pernikahan kami. Senyum bahagia di foto itu kini terasa seperti ejekan yang pahit. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ayah. Ayah mengangguk, memberiku isyarat untuk menyalakan pengeras suara. Halo, Mas, aku dengar. Aku mencoba mengontrol suaraku agar terdengar alami, mungkin hanya sedikit lelah setelah perjalanan. Di seberang sana, suara Bima terdengar manis dan penuh perhatian, sampai membuatku mual. Sayang, kamu sudah sampai rumah orang tua dengan selamat? Capek tidak di jalan? Sudah makan? Sudah sampai, Mas. Aku tidak apa-apa, cuma sedikit lelah. Baru saja selesai sarapan sama ayah dan ibu. Jawabanku sudah diperhitungkan dengan cermat. Syukurlah kalau begitu. Kamu di sana temani Adit ya, bilang dia semangat ujiannya. Urusan di rumah biar Mas sama ibu yang urus. Ia berbasa-basi sejenak, menanyakan kabar orang tuaku, persiapan ujian Adit. Sandiwaranya sempurna. Jika aku tidak mendengar percakapan tadi, mungkin aku akan luluh lagi oleh perhatian palsunya. Aku merasa jijik pada diriku sendiri karena pernah mencintai seorang aktor sehebat itu. Akhirnya, setelah basa-basi, ia masuk ke topik utama. Suaranya berubah seolah-olah tidak sengaja, seperti teringat sesuatu yang tidak penting. Oh iya, sayang, tadi ibu bersih-bersih kamar kita. Niatnya mau merapikan dokumen di meja. Tapi kok ibu cari-cari tidak ketemu kakak sama KTP kamu, ya? Apa kamu simpan di tempat lain tanpa bilang ibu? Itu dia. Sandiwara canggungnya dimulai. Hatiku dipenuhi rasa jijik. Aku diam beberapa detik, pura-pura berpikir. Oh ya? Aneh ya? Perasaan aku simpan di laci nakas, kok. Mungkin ibu carinya kurang teliti. Coba Mas cari lagi. Mas sama ibu sudah cari-cari. Sayang. Sudah dibongkar seisi kamar tapi tidak ada. Suara Bima terdengar sedikit tidak sabar. Coba kamu ingat-ingat lagi, mungkin terselip di mana. Dokumen itu kan penting. Kalau hilang repot. Aku memanjangkan suara, pura-pura berusaha mengingat. Ayahku mengacungkan jempol, memberiku semangat. Aku ingat. Aduh, aku lupa bilang sama Mas. Waktu itu ayah main ke rumah. Beliau bilang sekarang keamanan lagi rawan, banyak maling, simpan dokumen penting di rumah kontrakan tidak aman. Jadi, ayah bawa pulang untuk disimpan di brankas beliau. Katanya biar benar-benar aman. Di seberang telepon hening beberapa detik. Aku bisa mendengar napas Bima menjadi lebih berat. Pasti ia dan ibunya sedang saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Oh, begitu. Suara Bima sedikit gagap. Kenapa kamu tidak bilang sama Mas? Kalau begitu, sekarang kamu minta ayah buka brankasnya, lalu kirim pakai gosen ke sini biar ibu yang simpan, bisa? Disimpan di rumah kita kan lebih enak kalau ada perlu. Biar ibu yang simpan. Lebih aman. Kalimat itu persis seperti yang kubayangkan. Aku nyaris harus menggigit bibir agar tidak tertawa terbahak-bahak. Susah. Mas, jawabku. Dengan nada penuh penyesalan. Ayah tidak tahu kata sandi brankasnya. Brankas itu ibu yang biasa pakai. Masalahnya, ibu baru saja pergi ke puncak sama rombongan pensiunan guru tadi pagi. Perginya rombongan, baru pulang akhir pekan nanti. Mas tahu sendiri kan? Di atas sana sinyalnya jelek, kadang telepon saja tidak bisa. Apa? Pergi ke puncak. Suara Bima nyaris berteriak, tapi ia buru-buru menahannya. Kok bisa pas begini? Nah, itu dia masalahnya. Sudahlah, tidak apa-apa Mas. Dokumen disimpan di rumah orang tua kan paling aman. Nanti beberapa hari lagi ibu pulang, aku ambil, lalu bawa ke sana ya.
Aku agak capek. Mau istirahat sebentar. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi, langsung menutup telepon. Ruangan kembali sunyi. Aku menghela napas lega, merasa seperti baru saja melalui pertempuran otak. Ayahku menghampiri, meletakkan tangan di bahuku, matanya berbinar bangga. Bagus sekali. Putri ayah sangat tangguh. Sandiwara mereka sudah dimulai, dan kamu membalasnya dengan sempurna. Sekarang istirahatlah. Besok giliran kita yang menyerang. Malam itu adalah malam pertama setelah bertahun-tahun aku tidur di rumah orang tuaku, di kamar masa kecilku yang nyaman. Tapi aku tidak bisa tidur. Luka pengkhianatan masih terasa perih. Tapi kini, luka itu tidak lagi melumpuhkanku dalam keputusasaan. Luka itu telah menempa diriku menjadi baja yang dingin, amarah yang terkendali, dan tekad yang kuat. Aku bukan lagi anak domba naif yang siap disembelih. Aku sedang bersiap menjadi serigala, siap bertarung untuk mempertahankan wilayahku. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang penting, hari di mana kami akan secara resmi melakukan serangan balik. Keesokan paginya, hari Kamis tanggal 26 Juni. Aku bangun sangat pagi. Aku tidak memilih gaun lembut seperti biasanya. Aku membuka lemari, mengeluarkan setelan blazer biru navy yang biasa kupakai untuk rapat-rapat penting di kantor akuntan publik. Aku merias wajah dengan ringan namun teliti. Menggaris eyeliner yang tajam, memoleskan lipstik merah marun. Aku ingin terlihat profesional, kuat, dan tidak bisa diremehkan. Ketika aku turun, ayahku sudah mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi dan celana bahan berwarna gelap. Wibawa seorang perwira pensiunan terpancar jelas. Ia menatapku tanpa kata, tapi matanya memancarkan kebanggaan dalam diam. Kami siap untuk berperang. Sesuai janji, pukul 8 pagi, kami tiba di kantor hukum Pak Santoso di kawasan Kuningan. Kantornya tidak besar tapi mewah dan rapi, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Pak Santoso, teman seperjuangan ayah, bertubuh tinggi kurus, rambutnya sudah memutih, tapi matanya di balik kacamata sangat tajam dan cerdas. Ia menyalami ayahku lalu menoleh padaku dengan senyum hangat namun penuh keyakinan. "Halo, Citra. Kamu terlihat lebih tangguh dari yang saya bayangkan." "Bagus sekali." Ia menunjuk setumpuk berkas tebal yang sudah disiapkan di atas meja. "Ini semua yang kita perlukan pagi ini. Saya sudah siapkan permohonan penetapan sita jaminan, secara spesifik meminta untuk memblokir segala bentuk transaksi jual-beli, hibah, atau pengalihan hak atas 15 properti atas namamu." Ia menjelaskan dengan cermat, suaranya lugas dan jelas. "Berdasarkan bukti kepemilikan sah milikmu, ditambah dengan adanya potensi sengketa dan indikasi penipuan dalam perkawinan, Badan Pertanahan Nasional, BPN, memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengeluarkan surat pemblokiran. Hari ini kita tidak menyerang, kita membangun benteng. Begitu benteng ini berdiri, meskipun mereka punya dokumen aslimu dan orang dalam, semuanya akan sia-sia." Mendengar penjelasan Pak Santoso, perasaan aman yang mutlak menyelimutiku. Aku sadar. Aku dilindungi oleh orang-orang yang tidak hanya mencintaiku tanpa syarat, tapi juga sangat cerdas dan visioner. Tepat pukul 8.30, kami bertiga naik mobil Pak Santoso, langsung menuju kantor BPN Pusat. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat mobil berhenti di depan gedung megah itu. Disinilah ibu dan anak itu menaruh semua harapan mereka, tempat di mana orang dalam bernama Tony itu menunggu. Melangkah masuk dengan tujuan yang sangat berlawanan membuatku merasa tegang sekaligus puas. Melewati area lobi yang ramai, Pak Santoso membawa kami langsung ke kantor pendaftaran tanah. Sepertinya reputasi dan jaringannya membantu kami melewati banyak prosedur yang berbelit. Kami dibawa untuk bertemu langsung dengan seorang kepala seksi. Pejabat itu awalnya terlihat formal, tapi saat Pak Santoso memperkenalkan diri dan meletakkan berkas yang disiapkan secara profesional di atas meja, sikapnya langsung berubah. Ia memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Sertifikat hak milik 15 apartemen, akta notaris harta bawaan. Permohonan yang ditulis dengan rapi dan tegas. Saat kepala seksi itu memeriksa berkas, aku tanpa sadar melirik papan nama di mejanya. Bukan Tony. Hatiku sedikit lega. Pak Santoso seolah membaca pikiranku. Ia berbisik pelan. Orang dalam mereka itu cuma kroco, tidak akan punya jabatan setinggi ini. Setelah sekitar 15 menit memeriksa, pejabat itu mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Pak Santoso dan aku. Berkas dari bapak dan ibu ini sangat lengkap dan kuat, alasannya juga sangat bisa diterima.
Sesuai prosedur, kami akan terima dan segera mengeluarkan surat pemblokiran transaksi pagi ini juga. Pemberitahuan ini akan langsung terupdate di sistem internal kami. Ia kemudian memanggil seorang staf dan menginstruksikan untuk memproses berkasku sebagai prioritas darurat. Semuanya berjalan cepat dan profesional. Di luar dugaanku, sekitar 30 menit kemudian, staf itu kembali dengan sebuah surat berstempel merah. Pak Santoso menerimanya, membacanya sekilas, lalu memberikannya padaku. Ini adalah tanda terima permohonan pemblokiran transaksi dua arah. Mulai saat ini, pukul 9.45 pagi, 26 Juni, tidak ada seorang pun, baik mereka maupun si Tony itu, yang bisa melakukan jual-beli, balik nama, atau menjaminkan 15 apartemen ini, sampai ada keputusan baru dari pengadilan. Bentengmu sudah resmi berdiri, Citra. Aku memegang surat itu. Tidak berat, tapi aku merasakan beratnya rasa aman dan keadilan. Stempel merah itu seperti perisai kokoh yang melindungiku dari segala intrik kotor. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini air mata kelegaan dan rasa syukur. Saat kami melangkah keluar dari gedung itu, sinar matahari pagi terasa begitu hangat. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku dipenuhi udara kebebasan. Ayah berjalan diam di sampingku, tangannya yang besar menepuk bahuku dengan lembut. Sebuah tepukan yang menggantikan ribuan kata, penuh dengan kebanggaan dan kasih sayang. Kami telah memenangkan pertempuran pertama. Sekarang, aku bisa dengan tenang menunggu dan melihat bagaimana para pengkhianat itu meronta-ronta dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Rasa aman dan lega setelah dari kantor BPN bertahan hingga makan siang hari Kamis. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 24 jam, aku bisa menikmati makan dengan tenang bersama keluarga. Ayahku, setelah menyelesaikan misinya, kembali dengan sikap tenangnya, tapi matanya berbinar bahagia. Ibu tak henti-hentinya menyendokkan lauk ke piringku, prihatin melihat putrinya melewati guncangan hebat. Makan siang itu, meski sederhana, terasa begitu hangat, sesuatu yang mewah yang tak kudapatkan selama 5 tahun di rumah mertua. Aku mencoba mengesampingkan segalanya, fokus memberi semangat pada Adit, membantunya meninjau materi untuk terakhir kalinya. Kedamaian singkat itu pecah pada pukul 3 sore. Ponselku kembali bergetar, dan dua kata suamiku sayang sekali lagi muncul seperti ejekan. Aku memberi isyarat pada ayah dan ibu, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, masih dengan pengeras suara. Suara Bima di seberang sana tidak lagi semanis kemarin. Ada nada tergesa-gesa yang tak bisa disembunyikan. Citra, kamu sudah coba telepon ibumu belum? Tanyanya langsung. Tanpa basa-basi. Kan sudah kubilang, Mas, ibuku di puncak, sinyalnya jelek, aku telepon tidak bisa. Jawabku tenang. Ya kamu harus coba terus, dong. Suara Bima mulai meninggi. Mas baru saja bicara lagi sama kenalan di BPN. Katanya dia cuma bisa bantu urus dalam 3 hari ini saja. Hari ini sudah Kamis, kita cuma punya besok. Akhir pekan ini dia harus terbang ke luar negeri sebulan. Ini kesempatan emas, kamu ngerti, kan? Kamu harus cari cara hubungi ibumu sekarang juga. Kesempatan emas untuk merampas hartaku. Aku nyaris tertawa mendengar kelancangannya. Sandiwara mereka semakin canggung dan konyol. Mereka menciptakan tenggat waktu palsu untuk menekanku. Aku tahu persis asetku sudah dibekukan. Jangankan si Tony, kepala BPN pun takkan bisa berbuat apa-apa. Aku mengerti Mas terburu-buru, tapi aku benar-benar tidak bisa menghubunginya. Bagaimana kalau kita tunggu sampai ibuku pulang saja? Ini kan tidak mendesak. Aku dengan halus melempar bola tanggung jawab. Bagaimana tidak mendesak? Bima nyaris membentak. Sudah. Kamu coba terus, ya. Nanti kabari Mas segera. Ia menutup telepon dengan tiba-tiba, meninggalkan hawa jengkel yang jelas. Ayahku yang duduk di sebelah mendengar semuanya, hanya tersenyum sinis. Mereka mulai panik. Kamu tenang saja. Kita lihat akal-akalan apa lagi yang akan mereka mainkan. Dan kami tidak perlu menunggu lama. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah nomor telepon rumah asing menelepon. Begitu ku jawab, suara seorang wanita yang dibuat-buat manis terdengar. Citra. Nak. Ini ibu. Itu Ibu Wati. Jantungku berdebar sesaat, bukan karena takut, tapi karena jijik. Bagaimana bisa wanita ini begitu palsu? Iya, Bu, ada apa? Ibu dengar cerita dari Bima, ibu jadi khawatir sekali. Dia cemas sampai seharian ini tidak mau makan. Mondar-mandir terus. Kamu tolonglah suami kamu, Nak.
Ibu tahu orang tuamu khawatir, tapi harta ini kan nanti juga untuk kalian membangun masa depan. Ini urusan besar keluarga. Kamu sebagai menantu harus bisa memikirkan suami dan keluarga suami juga, dong. Ia mulai memainkan lagu lama soal moralitas, mencoba membungkus konspirasi perampokannya dengan jubah demi masa depan keluarga. Aku merasa mual. Bu, saya sudah bilang pada Mas Bima, saya benar-benar tidak bisa menghubungi ibu saya. Semua urusan mohon ditunggu sampai ibu saya pulang. Aku dengan sabar mengulang kalimat yang sama. Ia menghela napas panjang, suaranya penuh kekecewaan dan tuduhan. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau memikirkan keluarga suami, ibu juga tidak bisa apa-apa. Ia pun menutup telepon. Malam itu, ponselku berdering 3 kali lagi dari nomor Bima. Aku memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Tekanan yang mereka ciptakan semakin terang-terangan. Keesokan paginya. Hari Jumat. Hari terakhir dari jendela kesempatan imajiner mereka. Saat aku dan ayah baru saja mengantar Adit ke lokasi ujian dan sedang dalam perjalanan pulang, sebuah nomor tak dikenal lain menelepon. Kali ini aku punya firasat buruk. Halo? Apa ini dengan Mbak Citra? Suara seorang wanita parubaya yang terdengar sok akrab. Iya. Saya sendiri. Maaf. Ini siapa ya? Aduh. Mbak, ini Tante Lastri, istrinya Pak De Bambang dari keluarga suami Mbak. Masih ingat Tante? Kan? Lama tidak bertemu. Apa kabar, Mbak? Aku tertegun. Tante Lastri. Kerabat jauh yang hanya kutemui sekali saat hari pernikahan. Kenapa ia meneleponku? Pasti suruhan ibu mertuaku. Oh, iya, Tante. Saya ingat. Kabar baik. Tante telepon ada apa, ya? Tante itu langsung menumpahkan serentetan kalimat manis yang basi. Tidak ada apa-apa, Tante cuma mau tanya kabar. Ini, Tante dengar cerita dari Ibu Wati, Tante jadi ikut pusing. Urusan rumah tangga itu diselesaikan baik-baik, Mbak. Kita perempuan harus bisa luwes, mengalah sedikit demi kedamaian. Uang itu bisa dicari, tapi keluarga itu yang paling berharga. Jangan karena masalah sepele jadi besar, nanti merusak hubungan. Ia sedang memberiku ceramah tentang tugas seorang istri, tentang pengorbanan wanita. Amarahku sudah diubun-ubun. Terima kasih atas perhatiannya, Tante, aku memotongnya, suaraku dingin seperti es. Tapi ini urusan pribadi saya dan suami. Saya rasa saya sudah cukup dewasa untuk menyelesaikannya sendiri. Maaf, saya sedang ada urusan. Saya tutup teleponnya. Ya. Aku mengakhiri panggilan, tak memberinya kesempatan bicara lagi. Ayahku menoleh, menatapku penuh pengertian. Mereka sudah harus mengerahkan kerabat jauh, itu artinya mereka sudah kehabisan akal. Benar kata ayahku. Menjelang sore hari itu, Bima menelepon lagi. Kali ini ia tak bisa sabar lagi. Citra, saya tanya kamu sekali lagi, kamu mau hubungi ibumu atau tidak? Ia sudah menggunakan saya kamu. Topeng terakhirnya telah jatuh. Sudah kubilang, aku tidak bisa. Kamu paham tidak ini kesempatan sekali seumur hidup? Kamu mau keluarga kita kehilangan kesempatan bisnis besar? Atau kamu memang egois cuma mau simpan harta buat keluargamu sendiri? Teriaknya di telepon. Amarah yang terpendam selama ini akhirnya meledak. Kesempatan siapa? Kesempatanmu dan ibumu? Aku tidak tertarik. Mulai sekarang, jangan telepon ganggu aku lagi. Aku butuh ketenangan untuk mengurus adikku yang sedang ujian. Aku menutup telepon, melemparnya ke kursi. Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Sandiwara telah usai. Manisnya kata-kata telah habis. Aku tahu. Selanjutnya akan ada tindakan yang lebih agresif dan tidak tahu malu. Jumat malam itu, setelah Bima berteriak di telepon dan aku dengan tegas menutupnya, keluargaku diselimuti keheningan yang tegang. Di luar, langit sudah gelap. Ayah dan ibu baru saja menjemput Adit dari lokasi ujian. Mengakhiri ujian terpenting dalam hidupnya. Seharusnya ini menjadi malam perayaan yang santai, tapi suasana rumah terasa berat seperti akan datang badai. Ibuku menyiapkan makan malam, mencoba bersikap ceria agar Adit tidak terlalu khawatir, tapi aku tahu hatinya sedang kalut. Kami duduk di meja makan tanpa ada yang bicara. Ayah hanya diam-diam menyendokkan lauk ke piringku, sebuah dukungan tanpa kata. Aku tahu ia khawatir. Ia lebih memahami sifat orang-orang itu daripada aku. Ia tahu. Ketika tidak berhasil dengan cara manis, mereka tidak akan segan melepas topeng dan menunjukkan wajah asli mereka yang buruk.
Panggilan telepon penuh amarah dari Bima hanyalah tembakan peringatan untuk serangan baru, dan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat kami baru selesai makan, teleponku berdering lagi. Kali ini bukan Bima atau Ibu Wati, melainkan nomor yang kusimpan dengan nama adik ipar, Rini. Selama 5 tahun menjadi menantu, aku dan Rini bisa dihitung jari berapa kali bicara berdua. Hubungan kami hanya sebatas basa-basi sopan. Rini, adik ipar yang dimanjakan oleh seluruh keluarga, terutama Ibu Wati, selalu membawa aura kesombongan dan meremehkan orang lain. Ia selalu memandangku sebelah mata, menganggapku hanya gadis desa yang beruntung bisa menikah dengan kakaknya, dan mendapatkan harta bawaan yang melimpah. Aku menatap ayah, ia mengangguk. Aku menjawab panggilan itu, tetap dengan pengeras suara sebagai kebiasaan. Seisi rumah hening, menahan napas. Tanpa salam, begitu panggilan tersambung, suara melengking, ketus, dan penuh amarah Rini memecah kesunyian. "Woi, Mbak. Kamu sudah gila, ya? Mas Bima telepon kok berani-beraninya kamu tutup? Kamu mau bikin seisi rumah ini ribut, hah?" Aku terdiam sejenak, syok dengan kekurang ajarannya. Aku masih kakak iparnya, 5 tahun lebih tua darinya. "Rini, jaga bicaramu." Aku dengar. Suaraku menjadi dingin. "Jaga bicara apa? Aku bilang ya sama kamu, jangan sok egois di sini. Keluarga ini sudah kasih kamu makan enak, hidup enak bertahun-tahun. Sekarang kamu mau jadi kacang lupa kulitnya? 15 apartemen itu memang orang tuamu yang kasih. Tapi kamu sudah jadi menantu di sini, ya harus ada bagian buat Mas Bima, buat keluarga ini. Kamu mau kuasai semuanya sendirian. Kamu serakah sekali, ya." Setiap katanya adalah penghinaan. Darahku mulai mendidih. Tangan ayahku di atas meja sudah terkepal. Harta saya adalah harta yang diberikan orang tua saya sebelum menikah. Ada akta notarisnya. Tidak ada hubungannya dengan Mas Bima, dan apalagi dengan keluargamu. Berhentilah bermimpi. Aku membalas, suaraku tegas dan jelas. "Bermimpi?" Rini tertawa histeris. "Enak saja kamu bilang. Kakakku itu suamimu. Dia tidak punya hak. Ibuku itu mertuamu. Dia tidak punya hak. Aku kasih tahu ya. Rencana sekolahku ke luar negeri. Mobil Mercedes Mas Bima. Semuanya bergantung pada itu. Kamu mau menghancurkan masa depan seluruh keluarga ini? Dasar perempuan jahat." Saat itu aku baru mengerti. Di mata mereka, hartaku secara otomatis adalah milik mereka. Mereka sudah merencanakan pengeluarannya, sudah melukis masa depan indah di atas uang itu. Dan aku, yang mempertahankan hakku sendiri, tiba-tiba menjadi penjahat yang egois dan jahat. Logika yang jungkir balik ini membuat amarahku meledak. Masa depan kalian, ya kalian bangun sendiri. Jangan berharap dari merampok harta orang lain. Aku tidak punya kewajiban untuk membiayai kemalasan dan keserakahan kalian. Lo berani ngomong gitu? Rini beralih menggunakan lo gue, benar-benar menanggalkan kepalsuan terakhirnya. "Jenis kayak lo mau jadi menantu di keluarga gue? Gue bilang ya sama lo, kalau pintar, suruh orang tua lo bawa surat-surat itu ke sini sekarang juga. Kalau tidak, kenapa?" Tantangku. Suaraku sedingin es. "Kamu mau apa? Kalau tidak?" Suara Rini penuh ancaman. "Gue akan datang ke kantor akuntan publik butut lo itu. Gue akan bentangkan spanduk besar-besar di depan gerbang biar semua teman kerja lo, bos lo, tahu lo itu jenis menantu macam apa. Menantu tidak tahu diri, serakah, menyiksa mertua. Kita lihat nanti lo masih punya muka atau tidak. Kita lihat lo dipecat atau tidak." Ancamannya memang sangat licik. Bagi orang yang bekerja di industri jasa sepertiku, reputasi dan citra pribadi sangat penting. Skandal seperti itu bisa menghancurkan karier yang kubangun dengan susah payah. Tapi saat ini, aku tidak lagi takut. Amarah telah mengalahkan segalanya. Mereka telah mendorongku ke sudut, dan sekali terpojok, aku tidak akan lagi mengalah. "Silakan saja," jawabku. Suaraku tenang menakutkan. "Aku juga ingin sekali melihat wajah asli keluargamu dipertontonkan di depan umum. Datang saja. Kita lihat hukum akan membela siapa, si pemfitnah atau korban. Aku tunggu." Di seberang sana, Rini sepertinya terdiam mendengar jawabanku. Pasti ia mengira aku akan panik dan memohon. Setelah beberapa detik, ia meneriakkan kalimat terakhir dengan penuh amarah. "Bagus. Lo tunggu saja." Lalu telepon ditutup. Ruangan kembali hening.
Aku meletakkan ponsel di meja, tanganku gemetar tak terkendali. Adikku menatapku dengan cemas sekaligus kagum. Ibuku sudah menangis. Ayahku berdiri. Wajahnya mengeras. Dia sudah berani mengancam. Dia pasti berani melakukannya. Sekelompok orang tidak beradab. Kamu jangan khawatir, nak. Ayah tidak akan biarkan dia berbuat seenaknya. Sekarang juga ayah akan telepon Om Santoso. Kita harus bersiap. Jangan sampai dia merusak pekerjaan dan kehormatanmu. Perang telah resmi memanas. Ini bukan lagi perang diam-diam soal harta, tapi sudah menjadi perang terbuka soal harga diri. Dan aku tahu. Aku tidak akan mundur. Amarah setelah telepon dari Rini berlanjut sepanjang malam Jumat. Aku tidak bisa tidur, mata terpaku pada langit-langit, kepala terus memutar ulang kata-kata kasarnya. Amarah itu seperti api, membakar habis rasa takut dan kelemahan. Tapi setelah padam, yang tersisa hanyalah abu dingin dan kekosongan di dada. Sabtu pagi, saat sinar matahari pertama menyelinap masuk, aku duduk, seluruh tubuhku pegal. Dan di kepalaku ada satu pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa mereka begitu putus asa? Keserakahan memang tidak ada batasnya, tapi kegilaan, tindakan nekat yang mengabaikan segalanya. Sepertinya bukan hanya berasal dari keinginan untuk hidup lebih mewah. Keinginan memiliki Mercedes atau menyekolahkan Rini ke luar negeri adalah rencana jangka panjang. Tapi ketergesa-gesaan mereka, jendela kesempatan 3 hari yang mereka karang, menunjukkan adanya desakan untuk mendapatkan uang tunai, dalam jumlah besar, dan segera. Ada sesuatu yang belum kuketahui, sebuah kepingan puzzle yang hilang. Di tengah kebingungan, aku teringat Dewi, sahabat terbaikku sejak kuliah. Dewi adalah orang yang cerdas, tajam, dan sangat realistis. Ia sekarang menjabat sebagai kepala analis kredit di salah satu bank komersial terbesar di Indonesia. Lebih dari siapapun, ia mengerti tentang uang dan apa yang bisa dilakukan orang demi uang. Aku butuh kepala dingin dari luar keluarga untuk memberiku sudut pandang lain. Aku meneleponnya. Halo? Gue dengar. Suara Dewi masih sama cerianya. Ada apa nih? Nyonya pemilik 15 apartemen? Akhir pekan kok telepon pagi-pagi? Lagi nggak nikmatin hidup kaya raya? Mendengar candaannya. Aku tak kuasa menahan tangis. Aku terisak menceritakan semuanya. Tanpa ada yang terlewat. Dari bubur kacang hijau palsu, rekaman mengerikan, rencana pertahanan keluargaku, hingga telepon makian dan ancaman Rini semalam. Dewi diam mendengarkan. Keceriaan dalam suaranya lenyap, digantikan oleh keseriusan dan amarah. Ketika aku selesai, Dewi terdiam cukup lama. Aku mendengar suara ketikan di keyboard komputernya. Citra, dengerin gue, suaranya mengeras. Gue setuju sama lo. Ini bukan cuma keserakahan biasa. Ketergesa-gesaan mereka itu baunya seperti butuh uang untuk menyelesaikan masalah, atau untuk membiayai pengeluaran super besar yang lo nggak tahu. Ia berhenti. Seingat gue, waktu kalian baru nikah, lo buka rekening gabungan kan? Si Bima pegang kartu tambahan, kan? Iya. Benar. Jawabku. Tapi rekening itu cuma untuk pengeluaran kecil sehari-hari. Setiap bulan gue cuma transfer sekitar 20 juta ke sana. Nggak masalah. Sebagai pemegang kartu utama, lo punya hak penuh untuk mengakses rincian transaksi kartu utama dan tambahan. Lo pakai internet banking, kan? Sebutin username sama passwordnya. Seharusnya gue nggak boleh lakuin ini. Tapi gue nggak bisa biarin lo ditipu habis-habisan. Jantungku mencelos mendengar ucapannya. Aku dengan gemetar memberikan informasi yang ia minta. Hatiku diliputi ketakutan yang samar. Aku takut menghadapi kebenaran yang lebih mengerikan dari sekadar konspirasi perampasan harta. Oke, sudah masuk, suara Dewi tegang. Biar gue filter transaksi kartu tambahan si Bima selama 6 bulan terakhir, ya Tuhan. Dewi tiba-tiba berseru. Hatiku langsung jatuh. Ada apa? Wih, Citra, lo tenang ya, suara Dewi penuh amarah. Bulan lalu, tanggal 20 Mei, ada transaksi pembayaran di toko perhiasan Frank Cho, di mall sebesar 60 juta rupiah. Lo ingat nggak tanggal itu dia beliin apa buat lo? Aku tertegun. Tanggal 20 Mei adalah hari ulang tahunku. Bima memberiku sebuah syal sutra. Katanya barang bermerek dari luar negeri, tapi aku tahu harganya hanya sekitar beberapa juta rupiah. 60 juta rupiah. Angka itu seperti tamparan keras di wajahku. Bukan itu aja. Lanjut Dewi. Suaranya seperti pisau.
Tanggal 2 Juni. Ulang tahun pernikahan kalian. Ada tagihan makan malam di restoran steak mewah di SCBD. Habis 15 juta. Malam itu dia ngajak lo makan di sana nggak? Tenggorokanku kering kerontang. Malam itu Bima bilang ia harus lembur mendadak, hanya bisa pulang untuk makan malam sederhana denganku. Ia bahkan bersikap sangat menyesal. Ternyata, rasa sesalnya itu untuk orang lain. Dan ini yang paling parah, Citra, suara Dewi bergetar. Dari tanggal 10 sampai 12 Juni, baru 2 minggu lalu, ada transaksi pembayaran 3 malam di kamar suite Hotel Ritz-Carlton Jakarta, totalnya hampir 60 juta. Nama pemesannya, Bima Prayoga. Lo ada liburan di sana sama dia? Aku tidak bisa menjawab lagi. Telingaku berdengung. Hotel Ritz-Carlton, salah satu hotel termewah dan termahal di ibu kota, tempat yang hanya berani kulihat dari luar. Tempat-tempat mewah itu, makan malam mahal, perhiasan mahal, semua yang tidak pernah kurasakan, suamiku dengan murah hati memberikannya pada wanita lain. Pengkhianatan ini bukan lagi hanya keserakahan, tapi juga perselingkuhan. Keretakan yang awalnya hanya goresan kecil kecurigaan. Lalu pecah karena konspirasi harta, kini baru kusadari bahwa fondasi pernikahan ini sudah lapuk sejak lama. Ia menginginkan uangku bukan hanya untuk menjadi kaya, ia menginginkan uangku untuk membiayai selingkuhannya, untuk membangun kehidupan mewah dengan wanita lain di belakangku. Rasa sakit kali ini berbeda. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan rasa sakit yang membuatku mati rasa, kekecewaan yang begitu dalam hingga hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, yang telah kuhabiskan masa mudaku untuk membangun keluarga bersamanya, ternyata adalah orang asing. Hidupnya adalah panggung besar, dan aku hanyalah pemeran pembantu yang kabur, yang ada hanya untuk menyediakan dana bagi pertunjukannya. Citra, lo masih di sana? Suara Dewi terdengar cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, rasanya tak ada lagi udara di paru-paruku. Gue dengar. Terima kasih, Wi. Sekarang gue paham semuanya. Aku menutup telepon. Tak ada lagi air mata yang bisa kutangisi. Rasa sakit telah membeku menjadi balok es di hatiku. Cinta, harapan, atau sisa perasaan apapun untuk pernikahan ini telah mati. Benar-benar mati. Perang ini sekarang bukan lagi hanya untuk merebut kembali harta, tapi juga untuk merebut kembali harga diri, dan mengakhiri kebohongan yang menjijikkan. Sepanjang hari Sabtu berlalu dalam keheningan yang menakutkan. Setelah mengetahui kebenaran tentang perselingkuhan Bima, rasa sakit dalam diriku membeku. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ledakan amarah, yang tersisa hanyalah kekosongan dan tekad yang dingin. Kepingan puzzle terakhir telah berada di tempatnya. Aku memahami ketergesa-gesaan, kegilaan, dan kekejaman ibu dan anak itu. Mereka butuh uang bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi untuk membiayai kehidupan lain, wanita lain, kebohongan lain di mana aku adalah satu-satunya korban yang tidak tahu apa-apa. Keluargaku merasakan perubahanku, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Ayahku hanya diam-diam menelepon pengacara Santoso, memberitahukan perkembangan baru. Pak Santoso mengatakan ini adalah bukti yang sangat penting. Ini akan menjadi pukulan telak dalam sidang perceraian nanti. Ibu lebih sering memelukku, sementara Adit selalu berada di dekatku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya hadir sebagai pengawal bisu untuk kakaknya. Keheningan yang menakutkan dari pihak keluarga suami berlanjut hingga akhir hari. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Aku tahu ini bukan tanda mereka menyerah. Ini adalah keheningan seekor predator yang sedang mengendap sebelum menerkam. Dan ia menerkam pada Minggu sore. Sore itu terasa panas. Kami sekeluarga sedang duduk di ruang tamu. Ayah menonton berita, ibu membaca buku, sementara aku dan Adit melihat-lihat album foto masa kecil, mencoba mencari sedikit ketenangan. Tiba-tiba, kami mendengar suara klik yang sangat pelan dari pintu depan. Kami semua terdiam, saling pandang. Suara itu bukan suara ketukan pintu. Itu adalah suara anak kunci yang dimasukkan ke lubang kunci. Jantungku serasa berhenti. Di rumah ini hanya ada 4 orang yang punya kunci, dan kami semua ada di dalam. Krek, kunci berhasil diputar, pintu kayu yang berat itu perlahan terbuka. Sosok Bima menerobos masuk. Penampilannya mengenaskan. Kumis dan janggutnya tidak terurus, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut seperti sudah dipakai berhari-hari. Tapi matanya merah, melotot seperti binatang buas yang terpojok. Ia sama sekali tidak memedulikan kehadiran ayah dan ibuku. Matanya yang liar terpaku padaku,
lalu melesat ke arah tangga menuju kamarku. "Mana surat-suratnya?" teriaknya. Suaranya serak. "Berikan padaku." Sebelum ada yang sempat bereaksi, Adit, adikku yang baru saja melewati ujian yang menegangkan, melesat ke depan, berdiri menghalangi tangga. Tubuhnya masih kurus, wajahnya masih menyisakan kepolosan seorang pelajar. Tapi saat ini, ia berdiri tegak, kedua tangannya direntangkan menghalangi jalan kakak iparnya. "Ini rumah orang tua saya. Silakan Anda keluar sekarang juga." Suara Adit tegas, tanpa sedikit pun rasa takut. Bima tertegun sejenak, seolah tak percaya adik iparnya yang biasa pendiam berani menghalanginya. Ia tertawa sinis. "Bocah ingusan tahu apa? Minggir." Bima mendorongnya. Tapi Adit tidak bergeming. Ia mengerahkan seluruh tenaganya menahan tangan Bima. "Saya bilang keluar. Jangan paksa saya pakai kekerasan." "Kekerasan? Sama lo?" Bima menggeram. Kegilaan telah menguasai akalnya. Ia mengayunkan tangannya, mendorong Adit dengan keras hingga adikku terhuyung menabrak dinding. Ia hendak menerobos naik ke tangga. Saat itu juga, sebuah bayangan besar dan kokoh berdiri di hadapan Bima. Itu ayahku. Ia sudah diam-diam berdiri. Wajahnya tidak lagi tenang, melainkan dingin seperti baja. "Kamu bukan hanya mengkhianati putriku, sekarang kamu berani datang ke rumahku dan berbuat onar?" Suara ayahku tidak keras, tapi setiap katanya terasa berat. Bima terhenti, ada sedikit rasa takut pada mertuanya. "Ayah, minggir. Ini urusan saya dan istri saya." "Istri?" Ayahku tersenyum sinis. "Kamu sudah tidak punya hak untuk mengucapkan kata itu. Keluar dari rumahku. Sekarang." "Tidak. Saya harus dapatkan surat-surat itu," teriak Bima, mencoba menyelinap melewati ayahku. Itu adalah kesalahan terakhirnya. Ayahku, dengan satu gerakan cepat dan presisi khas seorang tentara, menangkap pergelangan tangan Bima, memelintirnya ke belakang, dan menguncinya. Bima menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya terkunci, tak bisa bergerak. Laki-laki dewasa kok menganiaya anak kecil, dan mau merampok istrinya sendiri? "Kamu benar-benar membuat ayah kecewa, Bima." Ayahku menahannya, suaranya penuh penghinaan. Di tengah kekacauan itu, aku tidak menangis atau panik. Hatiku dingin. Sosok suami yang pernah kucintai telah lenyap. Di depanku kini hanyalah seorang kriminal, penyusup ilegal, ancaman bagi keluargaku. Aku mundur beberapa langkah, dengan tenang mengeluarkan ponsel. Ibuku menatapku, sedikit terkejut. Aku tidak menelepon pengacara Santoso. Aku menekan 3 angka. 1,1,0. Di seberang sana, operator langsung menjawab. "Polres Jakarta Selatan, selamat sore." Suaraku terdengar jelas, lugas, dan tanpa getaran sedikit pun, meski jantungku berdebar kencang. "Halo, saya ingin melaporkan adanya tindakan penyusupan ilegal ke rumah. Saat ini pelaku ada di dalam rumah saya dan melakukan kekerasan. Alamatnya di Jalan Melati nomor 15, Kompleks Bintaro Sektor 9. Mohon segera datang." Bima, yang masih ditahan ayahku, mendengar kata-kataku dan berhenti meronta. Ia menoleh ke arahku, matanya terbelalak, bukan lagi marah, melainkan syok luar biasa. Ia tak percaya bahwa aku, istri yang ia pikir bisa dengan mudah ia manfaatkan, tega menelepon polisi untuk menangkap suaminya sendiri. Aku menatap lurus ke matanya, tatapanku kosong tanpa emosi. Semua ikatan di antara kami telah resmi putus saat aku menekan nomor 110. Ruangan hening mencekam, hanya terdengar napas Bima dan ayahku yang terengah-engah. Dan kemudian, dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Semakin dekat, semakin jelas. Insiden hari Minggu itu berakhir di kantor polisi. Bima, setelah dilumpuhkan oleh ayahku dan diserahkan kepada polisi, harus membuat laporan berita acara pemeriksaan. Karena ini adalah pelanggaran pertama dan tidak menimbulkan luka serius, ia hanya dikenai sanksi tindak pidana ringan. Atas perbuatannya mengganggu ketertiban dan diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak mendekati rumah orang tuaku tanpa izin. Saat ia keluar dari kantor polisi, tatapannya ke arahku dan ayah bukan lagi syok, melainkan kebencian yang mendalam. Aku tahu, mereka tidak akan pernah menyerah. Malam itu, pengacara Santoso datang ke rumah untuk berdiskusi. Setelah mendengar seluruh cerita dan melihat bukti-bukti baru, Pak Santoso menatapku dengan serius. "Citra, saya yakin setelah kegagalan hari ini, mereka akan semakin nekat.
Ancaman adik iparmu untuk datang ke kantormu dan membuat keributan harus kita anggap sebagai kemungkinan yang sangat tinggi akan terjadi. Kamu harus bersiap. Pak Santoso menyusun rencana aksi yang sangat detail. Yang terpenting, jangan pernah berdebat. Tugasmu hanya 3 langkah. 1. Jaga jarak aman dan rekam seluruh kejadian dengan ponselmu, terutama kata-kata fitnah dan wajah pelaku. 2. Segera telepon kepala HRD dan petugas keamanan gedung. 3. Biarkan pihak yang berwenang menanganinya. Semakin konyol tindakannya, semakin kuat bukti yang kita miliki untuk melawan mereka. Senin pagi, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Orang tuaku sedikit cemas, tapi aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Kembali bekerja bukan hanya karena tanggung jawab, tapi juga sebagai sebuah pernyataan. Aku tidak akan membiarkan masalah pribadi yang kotor ini memengaruhi karier dan hidupku. Aku mengenakan pakaian kerja yang rapi, merias wajah lebih teliti dari biasanya, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Aku ingin tampil sepercaya diri dan sekuat mungkin. Setengah hari berlalu dengan damai. Aku mencoba fokus pada laporan keuangan, angka-angka dan tabel yang logis membantuku sejenak melupakan kekacauan dalam hidupku. Kantorku berada di lantai 12 sebuah gedung perkantoran besar di kawasan Kuningan, lingkungan kerja yang profesional dan jarang terjadi hal-hal aneh. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatku semakin waspada. Tepat pukul 11 siang, saat semua orang bersiap untuk makan siang, seorang anak magang di divisiku berlari masuk dengan wajah panik. "Mbak Citra, ada keributan di lobi utama gedung. Kayaknya ada hubungannya sama Mbak." Jantungku mencelos, tapi aku sudah siap. Seluruh mata di ruangan tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan tenang berdiri dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke bawah. Dari lantai 12, pemandangan di lobi utama terlihat jelas. Benar seperti ancamannya, adik iparku Rini berdiri tepat di depan pintu masuk utama gedung. Tapi pemandangannya lebih buruk dari yang kubayangkan. Ia tidak hanya berdiri berteriak-teriak. Di tangannya ada sebuah papan kardus besar yang ditulis tangan dengan spidol merah, tulisan yang acak-acakan tapi sangat mencolok. Bongkar kedok akuntan publik nama Citra, menantu durhaka, serakah, merebut harta suami. Di sekelilingnya, kerumunan kecil mulai terbentuk, kebanyakan karyawan dari perusahaan lain dan orang-orang yang penasaran. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan mengangkat ponsel untuk memotret dan merekam. Rini melihat ada yang memperhatikan, semakin menjadi-jadi. Ia mulai menangis meraung-raung, menceritakan kisah rekaan tentang bagaimana aku telah menyiksa ibu mertua, bagaimana aku menggunakan tipu muslihat untuk merampas seluruh harta hasil jerih payah kakaknya. Rasa panas karena malu dan marah menjalar di punggungku. Tapi seketika, pesan Pak Santoso terngiang di kepalaku. "Tenang, rekam, lapor." Aku kembali ke mejaku, tak peduli dengan tatapan penasaran rekan-rekanku. Langkah 1. Aku mengambil ponsel, menyalakan mode rekam video, memperbesar gambar ke arah Rini untuk merekam seluruh sandiwara konyolnya. Dari papan tulisan, wajahnya yang dibuat-buat sedih, hingga fitnah yang ia teriakkan. Langkah 2. Sambil tetap merekam, aku menggunakan telepon kantor untuk menelepon 2 nomor. Panggilan pertama ke Ibu Linda, Kepala HRD. "Halo, Bu Linda. Saya Citra dari Divisi Audit K2. Saya ingin melaporkan situasi darurat. Saat ini ada seseorang bernama Rini, adik ipar saya, yang sedang membuat keributan dan membentangkan spanduk yang mencemarkan nama baik saya di lobi utama gedung. Saya melapor agar pihak HRD mengetahui situasinya dan mohon bantuannya untuk menginformasikan ke direksi. Saya mohon maaf karena masalah pribadi saya sampai mengganggu lingkungan kerja." Suaraku sangat tenang dan profesional, seolah sedang melaporkan masalah pekerjaan. Ibu Linda di seberang sana terdengar kaget tapi dengan cepat menenangkanku. "Baik, Citra, saya mengerti. Kamu tenang saja, saya akan segera tangani." Panggilan kedua ke nomor internal keamanan gedung. Aku mengulangi laporan yang sama, meminta mereka untuk turun tangan membubarkan kerumunan dan mengamankan pembuat onar. Langkah 3. Aku duduk diam di kursiku, ponsel masih mengarah ke jendela, terus merekam. Aku tidak turun. Tidak berdebat. Tidak memberi Rini kesempatan untuk berhadapan langsung. Kurang dari 5 menit kemudian, pertunjukan Rini harus berakhir. 2 petugas keamanan gedung yang tegap menghampirinya, dengan sopan namun tegas memintanya menghentikan aksinya. Awalnya Rini melawan,
berteriak bahwa ini urusan keluarga dan mereka tidak berhak ikut campur. Tapi saat petugas keamanan menunjuk papan peringatan area perkantoran dilarang membuat keributan dan mengatakan jika ia tidak kooperatif, mereka akan memanggil polisi, Rini mulai ciut. Papan di tangannya disita. Ia digiring keluar dari area lobi diiringi teriakan protesnya yang lemah dan tatapan iba dari kerumunan. Sore itu, aku mengadakan pertemuan khusus dengan atasanku dan Ibu Linda dari HRD. Aku tidak menceritakan detailnya. Hanya menjelaskan secara singkat. Ini adalah sengketa aset yang rumit dan sangat disayangkan dalam keluarga saya. Saya sedang dalam proses perceraian dan menyelesaikan semuanya melalui jalur hukum. Saya punya bukti lengkap atas tindakan fitnah pagi ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sikapku yang tenang, profesional, dan jujur mendapatkan simpati. Atasanku menepuk bahuku, memberi semangat. Sementara Ibu Linda menegaskan bahwa perusahaan akan selalu membela karyawannya jika mereka diserang secara tidak adil. Malam itu, aku pulang. Di ponselku ada tambahan video berdurasi 15 menit. Sebuah trik kotor yang dirancang untuk menghancurkan karierku, akhirnya malah menjadi bukti telak yang menelanjangi kekejaman keluarga suamiku. Mereka kalah satu ronde lagi. Malam setelah insiden di kantor, aku nyaris tidak tidur. Bukan karena takut atau cemas, tapi karena tekad yang membara di dalam darahku. Mereka sudah keterlaluan. Mereka menyerangku di rumah, dan kini di tempat kerja. Mereka telah menginjak-injak cinta, kepercayaan, dan sekarang harga diri serta karierku. Benteng yang kubangun untuk bertahan sudah kokoh. Tapi bertahan saja tidak cukup, sudah saatnya melakukan serangan balik. Diam dan menderita hanya akan membuat mereka mengira aku lemah, dan akan semakin menjadi-jadi. Selasa pagi. Setelah semalaman berpikir, aku berbicara dengan orang tuaku dan pengacara Santoso tentang keputusanku. Mereka telah membawa masalah ini ke ranah publik, mempermalukan saya di depan umum. Kalau begitu, saya akan membuat seluruh keluarga besar mereka tahu kebenarannya. Pengacara Santoso terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada setuju. Ini adalah langkah yang sangat cerdas, Citra. Secara hukum, ini tidak berdampak langsung pada gugatan, tapi secara psikologis dan sosial, ini akan menjadi pukulan telak. Ini akan mengisolasi Ibu Wati dan Bima sepenuhnya, merenggut dukungan terakhir yang bisa mereka harapkan, perlindungan dari keluarga besar. Tapi kamu harus yakin, sekali dilakukan, tidak ada jalan untuk kembali. Saya tidak perlu jalan kembali, Om. Jawabku tegas. Maka, rencana pun disusun. Target kami adalah sebuah grup WhatsApp bernama Keluarga Besar Prayoga. Sebuah grup yang beranggotakan hampir 50 orang. Dari paman dan bibi tertua, hingga sepupu-sepupu jauh Bima. Ini adalah tempat mereka biasa berbagi kabar gembira, foto-foto pertemuan, tempat untuk menjaga ikatan keluarga, dan yang terpenting, tempat untuk menjaga nama baik keluarga. Dan hari ini, akulah yang akan merobek selubung kepalsuan itu. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku. Ponsel di tanganku terasa berat. Ayah duduk di sampingku, diam seperti benteng. Aku membuka grup WhatsApp itu. Tampilannya seperti biasa. Beberapa pesan ucapan selamat pagi. Seorang tante baru saja pamer foto cucunya. Seorang paman membagikan artikel kesehatan. Suasana damai yang palsu. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku gemetar saat memilih 2 file dari galeri. File pertama. Rekaman suara berdurasi hampir 2 menit, percakapan Bima dan ibunya. Suara yang telah menghancurkan hatiku. File kedua. Video berdurasi lebih dari 15 menit, merekam seluruh sandiwara konyol Rini di depan kantorku kemarin. Setelah memilih kedua file itu, aku dengan hati-hati mengetik sebuah pesan. Aku tidak menggunakan kata-kata kasar atau penuh dendam. Sebaliknya, gayaku tenang, sopan, dan menyiratkan kesedihan yang mendalam, menempatkan diriku sebagai korban yang terpaksa bersuara untuk membela diri. Kepada Pak D, Bude, Om, Tante, dan seluruh keluarga besar yang saya hormati. Saya Citra, istri Mas Bima. Mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu di grup ini. Selama ini, banyak hal menyedihkan terjadi dalam rumah tangga kami yang sudah saya coba pendam sendiri. Namun, masalah ini sudah keterlaluan. Tidak hanya memengaruhi kehormatan saya, tapi juga keselamatan keluarga saya. Oleh karena itu, saya merasa para sesepuh dan seluruh keluarga berhak mengetahui sifat asli dari Mas Bima, Ibu Wati, dan Rini. Saya lampirkan 2 bukti ini agar semuanya bisa melihat dengan jelas.
Saya terpaksa membuka ini untuk melindungi diri. Sekali lagi, saya mohon maaf karena telah mengganggu ketenangan keluarga besar. Aku membaca ulang pesan itu. Ayahku mengangguk. Dan kemudian, aku menekan tombol kirim. 2 file dan pesan itu muncul di layar grup. Selama 1 menit pertama, grup itu sunyi senyap. Aku bisa membayangkan hampir 50 orang terkejut, menekan tombol putar untuk mendengar dan melihat. Dan kemudian, bom itu meledak. Pesan pertama datang dari Om Budi, adik dari ayah mertuaku. Disusul oleh Tante Ratih. Ya Tuhan. Ini apa-apaan? Suara di rekaman itu benar-benar suara Wati dan Bima. Seorang kerabat lain yang jarang berinteraksi denganku juga berkomentar. Anak itu si Rini, sekolah tinggi-tinggi kok kelakuannya di jalanan seperti preman? Memalukan sekali. Seketika, Bima muncul, mungkin panik. Ia mengetik dengan huruf kapital. Semuanya jangan percaya. Dia memfitnah. Itu rekayasa untuk menghancurkan keluarga saya. Tapi pembelaannya yang lemah langsung dipatahkan oleh orang yang paling dihormati di keluarga, Pak De Agung, kakak tertua dari ayah mertuaku. Bima, kamu diam. Kamu pikir telinga kami semua sudah tuli? Suaramu dan ibumu sendiri masa kami tidak kenal. Kalian berencana merampas harta istrimu, harta bawaan dari mertuamu sendiri. Keluarga Prayoga mendidikmu bertahun-tahun supaya kamu melakukan perbuatan hina yang mencoreng arang di muka leluhur seperti ini? Ibu Wati juga buru-buru membela diri. Mas Agung, ini cuma salah paham saja. Tante Ratih menyahut, salah paham? Salah paham kok kamu atur siasat untuk mengambil surat-surat menantumu untuk balik nama 15 apartemen? Wati, keserakahanmu sudah menutupi akal sehatmu. Grup itu benar-benar meledak. Puluhan pesan muncul silih berganti. Semuanya menyudutkan ibu dan anak itu. Kerabat yang sebelumnya selalu memuji Bima, yang selalu membela Ibu Wati, kini berbalik mengkritik habis-habisan. Mereka mengkritik keserakahan, kekejaman, dan yang terutama, tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga. Aksi Rini di jalanan membuat mereka semakin malu. Nama baik yang selalu mereka jaga telah dilempar ke lumpur oleh anggota keluarga mereka sendiri. Bima dan Ibu Wati benar-benar terisolasi. Mereka tak bisa membantah di hadapan kritik dari kerabat mereka sendiri. Setelah beberapa kalimat penyangkalan yang sia-sia, keduanya terdiam, tak berani bicara lagi. Ponsel pribadiku mulai bergetar. Tapi kali ini bukan panggilan teror. Itu adalah panggilan dari Om Budi, dari Tante Ratih, dari kerabat-kerabat lain di pihak suami. Mereka menelepon bukan untuk menyalahkanku, tapi untuk menanyakan kabar, meminta maaf atas nama ibu dan anak itu, dan menegaskan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Aku meletakkan ponsel dengan tenang, membuka kembali grup WhatsApp. Grup itu masih bergejolak. Aku tidak merasa senang atau puas. Aku hanya merasa sangat lega. Beban yang selama ini kupikul sendiri, kini telah terbagi. Kebenaran telah terungkap. Benteng terakhir mereka, perlindungan dari keluarga, telah runtuh. Papan catur telah benar-benar terbalik. Setelah kebenaran terungkap di grup WhatsApp keluarga suami, ponsel Bima dan Ibu Wati benar-benar sunyi. Mereka tidak lagi menelepon, mengirim pesan, atau melakukan tindakan apapun. Mereka telah menjadi pusat kritik dan rasa malu di tengah keluarga besar mereka sendiri. Benteng terakhir mereka, yaitu nama baik keluarga, telah runtuh, dan mereka terisolasi sepenuhnya. Aku tahu ini bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum mereka terpaksa mengambil langkah lain. Langkah yang lebih bersifat hukum, karena semua trik emosional dan ancaman telah gagal. Jeda itu berlangsung tepat 2 hari. Pada hari Kamis pagi, pengacara Santoso meneleponku. Halo, Citra. Saya baru saja menerima telepon dari seorang pengacara bernama Haryo, dari sebuah kantor hukum di Jakarta Selatan. Dia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari Bima dan Ibu Wati. Dia ingin mengatur pertemuan 3 pihak sore ini untuk bernegosiasi dan mencari solusi damai atas konflik keluarga ini. Jantungku berdebar lebih cepat. Jadi, mereka telah menyewa pengacara. Solusi damai? Aku tahu itu hanya dalih. Tujuan sebenarnya adalah untuk menjajaki, memberikan tekanan hukum, dan mencoba menyelamatkan apapun yang tersisa dari harta yang gagal mereka rampas. Saya sudah menerima tawarannya. Lanjut Pak Santoso dengan suara tenang dan penuh percaya diri. Kita akan bertemu pukul 3 sore di sebuah kafe di daerah Senopati. Kamu jangan khawatir. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk secara resmi memadamkan harapan terakhir mereka.
Serahkan semuanya pada saya. Sore itu, aku datang ke kantor Pak Santoso 1 jam lebih awal untuk persiapan. Ia telah menyusun semua bukti ke dalam sebuah berkas yang rapi, salinan legalisir seluruh sertifikat 15 apartemen, akta notaris harta bawaan, rekaman suara, video Rini yang membuat onar, dan yang terakhir, rincian tagihan kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran-pengeluaran janggal Bima yang dibantu oleh temanku. Pak Santoso menatapku. Matanya penuh ketegasan. Citra, saya 99% yakin pengacara mereka akan mencoba menggunakan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Mereka akan berargumen bahwa meskipun 15 apartemen itu adalah harta bawaanmu, namun hasil dan keuntungan yang timbul dari harta bawaan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Mereka akan menggunakan dalih itu untuk menuntut bagian dari uang sewa yang kamu terima selama 5 tahun, dan mungkin juga menuntut sebagian dari nilai apartemen itu. Ia tersenyum. Tapi mereka salah. Saya sudah mengantisipasi ini sejak lama. Kita punya bukti lengkap yang menunjukkan bahwa seluruh pengelolaan, penyewaan, penagihan, dan pembayaran pajak dilakukan sepenuhnya olehmu melalui rekening pribadimu. Bima sama sekali tidak berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Semua argumen mereka akan runtuh. Tepat pukul 3 sore, aku dan Pak Santoso tiba di lokasi. Itu adalah sebuah kafe taman yang cukup tenang. Bima dan ibu mertuaku sudah menunggu di sebuah meja di sudut. Penampilan mereka menyedihkan. Bima tampak kurus, matanya cekung dan menghindari tatapanku. Ibu Wati terlihat kuyu, menua 10 tahun, tidak ada lagi sorot mata tajam atau senyum manis palsu, yang tersisa hanyalah kelelahan dan kepahitan. Bersama mereka duduk seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan setelan jas dan kacamata, yang sepertinya adalah pengacara Haryo. Setelah sapaan basa-basi yang dingin, kami duduk. Suasana di meja itu tegang seperti di ruang sidang. Pengacara Haryo memulai, suaranya dibuat seramah mungkin. Bapak Santoso, Ibu Citra. Kami di sini hari ini dengan itikat baik, berharap dapat menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan kesalahpahaman dalam keluarga. Sesuai keinginan klien saya, Bapak Bima, beliau sepenuhnya menghormati hak kepemilikan Ibu Citra atas aset-aset yang merupakan hibah. Ia berhenti sejenak. Namun, sesuai aturan hukum, aset-aset ini telah menghasilkan keuntungan selama masa perkawinan. Bapak Bima, sebagai suami, juga telah banyak berkontribusi dalam membangun keluarga, memberikan kondisi yang memungkinkan Ibu Citra untuk mengelola aset tersebut. Oleh karena itu, bagian keuntungan yang timbul ini secara hukum harus dianggap sebagai harta bersama dan perlu dibagi secara adil. Persis seperti skenario yang diprediksi Pak Santoso. Aku melirik Bima. Ia mengangguk kecil. Seolah kata-kata pengacaranya adalah isi hatinya. Pak Santoso tidak terburu-buru membantah. Ia dengan tenang mendorong sebuah map ke arah pengacara Haryo. Silakan. Bapak Haryo. Dibaca dulu. Ini adalah akta notaris yang dibuat sebelum mereka menikah. Di dalamnya jelas tertulis bahwa tidak hanya propertinya, tetapi semua hasil dan keuntungan yang timbul darinya adalah harta pribadi Ibu Citra. Wajah pengacara Haryo sedikit berubah. Ia buru-buru membaca. Pak Santoso melanjutkan. Suaranya lebih tegas. Dan ini adalah seluruh rekening koran Ibu Citra selama 5 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa semua kontrak sewa ditandatangani sendiri oleh Ibu Citra. Uang sewa bulanan masuk ke rekening pribadinya, dan semua pajak serta biaya perawatan juga dibayar dari rekening yang sama. Mohon maaf, Bapak Haryo, kontribusi Bapak Bima yang Anda sebutkan tadi, ada di transaksi yang mana? Pengacara Haryo terdiam, membolak-balik lembaran rekening koran dengan wajah yang semakin masam. Bima dan ibunya menunduk. Semua argumen hukum mereka hancur dalam hitungan menit. Melihat situasi tidak menguntungkan, pengacara Haryo mencoba beralih ke sisi emosional. Bapak Santoso, bagaimanapun juga, Bapak Bima dan Ibu Citra telah memiliki ikatan pernikahan selama 5 tahun. Saat itulah Pak Santoso mengeluarkan pukulan pamungkas. Ia mengeluarkan rincian tagihan kartu kredit dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja. Berbicara tentang ikatan pernikahan, saya jadi sedikit ragu, kata Pak Santoso, suaranya tenang tapi tajam. Apakah ikatan yang Bapak Haryo maksud termasuk tindakan Bapak Bima menggunakan kartu kredit tambahan atas nama istrinya untuk membelanjakan 60 juta rupiah untuk perhiasan wanita lain, tepat di hari ulang tahun istrinya? Apakah termasuk makan malam seharga 15 juta rupiah di restoran mewah pada hari ulang tahun pernikahan sambil berbohong pada istri harus lembur?
Dan apakah termasuk pembayaran hampir 60 juta rupiah untuk 3 malam di kamar suite Hotel Ritz-Carlton dengan orang lain, sementara istrinya di rumah tidak tahu apa-apa? Purak. Gelas teh di tangan Ibu Wati jatuh ke meja dan pecah. Ia menatap putranya dengan mata terbelalak, bibirnya gemetar. Bima. Apa yang dibilang bapak ini benar? Wajah Bima pucat pasi. Ia tergagap, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, bukti itu terlalu telak. Pengacara Haryo juga terperangah. Ia menatap kliennya, lalu menatap tumpukan tagihan itu, wajahnya pucat. Ia sadar telah menerima kasus yang tidak mungkin dimenangkan. Semua usahanya kini hanya membuatnya terlihat konyol. Ia buru-buru berdiri, merapikan dokumennya. Saya rasa pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Kami perlu waktu untuk meninjau kembali. Ia lalu setengah menyeret Bima dan Ibu Wati untuk berdiri. Ibu Wati masih syok, berjalan sempoyongan. Bima tidak berani mengangkat wajahnya. Mereka pulang dengan rasa malu dan kehancuran total. Negosiasi itu gagal total. Mereka datang dengan harapan bisa menggunakan hukum untuk memuaskan keserakahan. Tapi akhirnya dihancurkan oleh bukti pengkhianatan mereka sendiri. Setelah negosiasi yang gagal, aku mengira Bima dan ibunya akan tahu diri dan mundur. Tapi aku terlalu meremehkan sifat tak tahu malu dan delusi mereka. Kehilangan dukungan keluarga, gagal di meja perundingan hukum, Ibu Wati memutuskan untuk mengeluarkan jurus terakhirnya, sebuah taktik licik yang menyasar langsung pada kelemahan masyarakat yang menjunjung tinggi adat keluarga. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari seorang paman dari pihak suami. Ia memberitahukan bahwa akhir pekan ini keluarga besar akan mengadakan perayaan besar untuk ulang tahun ke-80 kakek suami, sesepuh yang paling berkuasa di keluarga Prayoga. Paman itu menyampaikan pesan dari Ibu Wati. Ia sangat berharap aku hadir. Katanya, ini adalah kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul, menyelesaikan semua kesalahpahaman, dan kesempatan bagiku untuk menunjukkan bakti kepada orang tua, agar kakek bisa bahagia di hari tuanya. Aku mendengarnya sambil tersenyum sinis dalam hati. Perayaan ulang tahun. Atau jamuan makan yang sudah disiapkan sebagai jebakan untukku? Aku tahu persis niatnya. Ia ingin meminjam wibawa kakek, meminjam tekanan dari seluruh keluarga besar untuk memaksaku berdamai secara diam-diam. Di tengah pesta ulang tahun, di hadapan sesepuh, tidak ada anak cucu yang berani menentang. Ia pikir aku tidak akan berani mempermalukan keluarga, dan terpaksa menelan ludah menerima perdamaian palsu demi menjaga nama baik bersama. Saat aku sampaikan hal ini kepada orang tuaku dan pengacara Santoso, ayahku langsung menolak. Kamu tidak boleh pergi. Ini jelas-jelas jebakan. Tapi Pak Santoso tersenyum penuh arti. Justru Citra harus pergi. Pak Hartono jangan khawatir. Mereka sudah repot-repot membangun panggung sebesar ini, kita tidak boleh mengecewakan mereka. Kita akan datang. Tapi bukan sebagai aktor dalam drama mereka, melainkan sebagai sutradara untuk babak penutupnya. Citra, kamu akan pergi bersama saya. Maka, pada hari Minggu sore, aku datang ke restoran tempat perayaan itu diadakan. Aku mengenakan gaun panjang berwarna putih, anggun dan sopan. Wajahku dirias ringan, tapi tatapanku sangat tegas. Di sampingku berjalan Pak Santoso dengan setelan jasnya yang rapi, membawa tas kerja kulit, dengan aura yang berwibawa. Kehadiran kami, terutama Pak Santoso, menimbulkan kehebohan kecil. Hampir 100 anggota keluarga besar suami menatap ke arah kami. Aku melihat wajah Ibu Wati dan Bima berubah dari penuh kemenangan menjadi panik dan takut. Para paman dan bibi berbisik-bisik. Mereka sudah tahu kebenarannya dari grup WhatsApp, dan kini mereka menunggu untuk melihat bagaimana drama ini akan berlanjut. Aku dan Pak Santoso berjalan lurus ke meja utama tempat kakek suami duduk. Beliau adalah pria berusia 80-an, rambutnya putih semua tapi punggungnya masih tegap, matanya masih tajam. Ia sangat patriarkis, khas generasi lama, tapi terkenal adil dan tahu mana yang benar. Aku menunduk menyalaminya dengan sopan. Ia menatapku, lalu menatap pria asing di sampingku dengan sorot mata menyelidik. Pesta dimulai dengan suasana yang sangat canggung. Semua orang makan dan bersulang, tapi tidak ada yang bisa berbicara dengan leluasa. Semua seolah menahan napas, dan saatnya pun tiba. Setelah para cucu selesai memberikan ucapan selamat, Ibu Wati tiba-tiba berdiri. Memegang gelas, wajahnya dibuat seolah akan menangis. Ayah, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga. Hari ini adalah hari bahagia kita. Saya hanya punya satu harapan,
yaitu keluarga kita selalu rukun dan saling menyayangi. Beberapa waktu lalu, antara Bima dan Citra ada sedikit salah paham yang membuat suasana menjadi tidak enak. Saya sebagai ibu, sebagai orang tua, saya mengaku salah. Saya hanya berharap anak-anak bisa memikirkan ikatan pernikahan, memikirkan kakek dan nenek, untuk saling memaafkan dan kembali seperti dulu. Ia berbicara dengan nada penuh penderitaan, seolah dialah korban terbesar. Semua mata tertuju padaku. Inilah saatnya mereka menyudutkanku. Tapi aku tidak goyah. Aku dengan tenang berdiri, menghadap kakek dan menunduk sekali lagi. Eyang Kakung, Bapak, Ibu, Om, Tante, semuanya. Saya mohon maaf telah mengganggu suasana bahagia di hari ulang tahun Eyang. Tapi seperti yang dikatakan Ibu Wati, saya juga berharap semuanya menjadi jelas dan transparan. Untuk meluruskan salah paham yang baru saja Ibu sebutkan, saya mohon izin agar pengacara saya, Om Santoso, yang mewakili saya secara hukum, untuk menjelaskan seluruh kejadian di hadapan seluruh keluarga besar. Aku lalu duduk. Pak Santoso berdiri, dengan sikap profesional dan berwibawa. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Selamat sore, Eyang Kakung. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pak Santoso memulai. Suaranya jelas dan lugas. Saya Santoso, pengacara yang melindungi hak dan kepentingan hukum dari Ibu Citra. Berikut ini saya akan merangkum beberapa fakta. Semuanya didukung oleh bukti yang otentik. Dan kemudian, di hadapan seluruh keluarga yang terperangah, Pak Santoso membeberkan segalanya. Ia tidak menggunakan ponsel atau proyektor, ia hanya bercerita, tapi kata-kata seorang pengacara lebih tajam dari gambar manapun. Ia menceritakan konspirasi perampasan 15 apartemen. Ia menceritakan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Rini di depan kantorku. Ia menceritakan insiden penyusupan ilegal dan penganiayaan oleh Bima. Dan yang terakhir, ia menceritakan bukti-bukti tak terbantahkan tentang perselingkuhan Bima. Bagaimana ia mengeruk uang istrinya untuk membiayai wanita simpanannya. Setiap fakta yang diungkap, wajah Ibu Wati dan Bima semakin pucat. Ketika Pak Santoso selesai, seluruh ruangan hening. Semua orang menatap kakek. Wajahnya berubah dari menyelidik menjadi terkejut, lalu memerah karena amarah. Ia dengan gemetar menumpukan berat badannya pada tongkatnya, mencoba berdiri. Brak! Ia menggebrak meja dengan tongkatnya. Dasar tidak tahu diri. Memalukan. Teriaknya. Suaranya, meskipun sudah tua, masih penuh wibawa. Ia menunjuk lurus ke wajah Ibu Wati. Kukira kamu menantu yang baik. Ternyata kamu serigala berbulu domba. Mengajari anakmu merampas harta istrinya. Dan kamu. Ia menoleh ke Bima. Kamu cucu laki-laki tertuaku, wajah dari keluarga ini, tapi kamu melakukan perbuatan biadab. Serakah dan selingkuh, mencoreng nama leluhur. Keluarga Prayoga tidak punya menantu dan cucu seperti kalian. Kemarahan kakek membuat tidak ada yang berani bersuara. Ia menoleh ke arahku, tatapannya melembut, ada rasa iba dan penyesalan. Citra, cucu, Eyang minta maaf. Keluarga ini telah bersalah padamu. Eyang mendukungmu untuk bercerai. Cucu laki-laki tak bermoral ini tidak pantas untukmu. Kata-kata kakek seperti vonis terakhir. Semua harapan Ibu Wati dan Bima hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu, Pak Santoso meletakkan setumpuk kertas dan sebuah pulpen di atas meja, tepat di depan Bima. Bapak Bima, ini adalah surat gugatan cerai kesepakatan bersama. Silakan ditandatangani. Semua klausul tentang harta sudah ditulis dengan jelas sesuai hukum. Anda akan pergi dengan tangan kosong dan harus mengembalikan semua uang yang telah Anda gunakan secara tidak sah dari kartu kredit Ibu Citra. Jika Anda tidak menandatangani, kami akan melanjutkan dengan gugatan sepihak dengan semua bukti ini. Di bawah tatapan marah kakek, di bawah pandangan jijik dari seluruh kerabat, Bima tidak punya pilihan lain. Tangannya gemetar saat mengambil pulpen dan menandatangani surat yang mengakhiri pernikahan kami. Jamuan makan itu telah berakhir. Aku menunduk hormat kepada kakek dan para sesepuh untuk terakhir kalinya, lalu bersama Pak Santoso dengan tenang pergi, meninggalkan sebuah keluarga yang hancur dalam rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Hidup memiliki hukumnya sendiri yang sangat adil, meskipun terkadang datang terlambat. Orang sering menyebutnya hukum karma, atau lebih sederhananya, balasan. Setelah surat cerai ditandatangani di hadapan seluruh keluarga, balasan untuk Bima dan ibunya mulai datang. Tidak cepat, tidak lambat,
tapi cukup kejam dan mendalam untuk membuat mereka membayar setiap kesalahan. Dengan surat cerai kesepakatan bersama, proses di pengadilan berjalan sangat cepat. Sidang hanya formalitas, berlangsung kurang dari 30 menit. Hakim, setelah memeriksa semua berkas dan bukti, menjatuhkan putusan akhir. Aku dan Bima resmi bukan lagi suami istri. Sesuai kesepakatan, Bima tidak mendapatkan sepeser pun dari 15 apartemenku. Tidak hanya itu, pengadilan juga mewajibkannya untuk mengembalikan seluruh uang lebih dari 200 juta rupiah yang ia habiskan dari kartu kreditku untuk selingkuhannya. Ia keluar dari pengadilan dengan selembar akta cerai dan setumpuk utang. Itulah balasan pertama. Balasan kedua menimpa karirnya. Insiden aku menelepon polisi, ditambah dengan drama Rini di depan kantorku, telah menyebar di kalangan pekerja kantoran. Perusahaan tempat Bima bekerja adalah perusahaan multinasional, dengan aturan etika yang sangat ketat. Seorang karyawan yang terlibat masalah hukum, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki skandal perselingkuhan adalah noda yang tidak bisa diterima. Sebulan setelah kami bercerai, aku mendengar kabar Bima diberhentikan dengan alasan pelanggaran berat kode etik perusahaan. Kehilangan pekerjaan yang bagus, Bima mulai hidup susah. Dengan catatan buruk di riwayat hidupnya, tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Sifat malas dan manja yang sudah mendarah daging membuatnya tidak betah bekerja di tempat kecil. Tanpa sumber uang dariku, tanpa pekerjaan tetap, ia dengan cepat jatuh miskin. Harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup dan membayar utangnya padaku. Mercedes yang ia impikan kini hanya tinggal mimpi. Bagi Ibu Wati, balasannya lebih pahit. Itu adalah kehancuran mental dan sosial. Setelah penghakiman dari kakek, ia menjadi pesakitan di mata seluruh keluarga. Tidak ada lagi yang mengundangnya ke acara keluarga. Kerabat yang dulu menjilatnya, kini membuang muka saat bertemu di jalan. Ia terisolasi sepenuhnya di dunia yang pernah ia gunakan sebagai senjata untuk menekanku. Keterasingan, cemoohan tetangga, ditambah syok mengetahui kelakuan putranya, telah meruntuhkan wanita yang tadinya begitu kuat dan angkuh itu. 2 bulan kemudian, aku dengar ia jatuh sakit parah, bukan karena usia, tapi karena tekanan psikologis. Ia terbaring di tempat tidur, hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Bima yang pengangguran dan terlilit utang juga tidak bisa merawatnya dengan baik. Rumah yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini suram dan dingin. Sedangkan Rini, adik ipar yang kurang ajar itu, juga tidak luput dari hukum karma. Setelah membuat keributan di kantorku, ia mendapatkan catatan kepolisian atas tindakan mengganggu ketertiban umum. Catatan kecil itu menjadi penghalang besar bagi seorang sarjana baru. Ia melamar ke banyak perusahaan, lolos wawancara, tapi selalu gagal di tahap pemeriksaan latar belakang. Tidak ada perusahaan baik yang mau menerima karyawan dengan rekam jejak perilaku buruk. Mimpi sekolah ke luar negeri lenyap. Mimpi kerja kantoran bergaji tinggi pun sirna. Untuk bertahan hidup, sang putri manja itu harus melakukan pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan. Berjualan online, menjadi pelayan kafe, bahkan menjadi buruh di pabrik garmen. Tangan yang biasa memegang pulpen dan ponsel, kini harus bekerja keras untuk mencari uang. Itulah harga yang harus ia bayar. Aku mendengar semua cerita itu dari para kerabat jauh yang sesekali masih meneleponku. Aku mendengarkan tanpa rasa puas, hanya ketenangan yang aneh. Hatiku tidak lagi menyimpan dendam. Balasan mereka bukan aku yang ciptakan, melainkan buah dari perbuatan mereka sendiri. Hidup telah menghakimi mereka dengan cara yang paling adil. Babah hidupku dengan orang-orang itu telah benar-benar berakhir. 2 tahun setelah menandatangani surat cerai itu, aku duduk di apartemen penthouseku di lantai 35, memandang Jakarta yang bermandikan cahaya lampu malam. Ini adalah salah satu dari 15 apartemen yang kuputuskan untuk kutinggali sendiri, untuk merasakan hasil kerja kerasku. Aroma teh kamomil menguar di udara, tidak ada lagi rasa manis palsu dari bubur kacang hijau, yang ada hanya ketenangan jiwa. Luka di hatiku tidak hilang, tapi tidak lagi perih. Ia telah menjadi bagian dari diriku, pengingat tentang kekuatan, harga sebuah kepercayaan, dan kemampuan manusia untuk bangkit kembali. Hidupku kini sibuk namun penuh makna. Aku fokus pada pekerjaan. Sikap profesionalku saat menghadapi krisis mendapat apresiasi tinggi dari pimpinan perusahaan. Setahun kemudian, aku dipromosikan menjadi manajer audit. Karierku melesat. Ke-15 apartemen itu kini menjadi fondasi kebebasan finansialku. Aku belajar mengelolanya sendiri. Aset itu bukan lagi beban,
melainkan sumber daya untuk melakukan hal yang lebih besar. Ide itu datang secara kebetulan. Suatu sore, aku mendengar curhatan seorang gadis di kafe tentang tekanan dari keluarga calon suami yang menuntut harta bawaannya. Aku teringat diriku yang dulu. Aku menghampirinya, berbagi ceritaku, dan memberikan nomor telepon Pak Santoso. Malam itu, aku sadar ceritaku bukan satu-satunya. Di luar sana, banyak wanita menghadapi masalah serupa. Mereka butuh bantuan. Dan aku punya semua yang mereka butuhkan. Pengalaman, pengetahuan hukum, dukungan pengacara hebat, dan sumber daya finansial. Sebulan kemudian, proyek impianku lahir. Aku menyisihkan sebagian keuntungan dari sewa apartemen, bekerja sama dengan Pak Santoso dan beberapa teman pengacara untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Perisai Damai. Sebuah organisasi nirlaba yang memberikan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang menghadapi sengketa aset dalam perkawinan. Kami mengadakan seminar, konsultasi, dan membangun komunitas online untuk saling mendukung. Ceritaku berakhir pada suatu Sabtu malam, di sebuah seminar Perisai Damai. Ruangan itu penuh sesak dengan perempuan dari berbagai usia. Aku berdiri di atas panggung. Bukan sebagai manajer audit yang sukses atau pemilik banyak properti. Aku berdiri di sana sebagai Citra, seorang perempuan yang telah melewati kehancuran untuk menemukan kembali dirinya. Aku menatap wajah-wajah penuh harap di hadapanku dan memulai ceritaku, bukan dengan kebencian, melainkan dengan perenungan yang mendalam. Selamat malam semuanya, saya Citra. Cerita saya dimulai dari semangkuk bubur kacang hijau yang manisnya palsu. Dulu saya pikir cinta saja sudah cukup. Tapi saya salah. Hari ini saya ingin mengatakan pada Anda semua, melindungi aset pribadi sebelum menikah bukanlah tindakan curiga atau perhitungan. Itu adalah tindakan kedewasaan dan kecerdasan. Itu bukan dinding untuk membatasi cinta, melainkan pelampung penyelamat saat badai datang tiba-tiba. Kemerdekaan finansial adalah tulang punggung kebebasan seorang perempuan. Dan pemahaman hukum adalah perisai terkuat untuk melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Jangan takut, jangan diam.